Qin Lai akhirnya menyadari sepenuhnya. Bertahun-tahun yang lalu, ada binatang jiwa gelap yang melahap banyak jiwa ahli Asura dan mengubahnya menjadi avatarnya, hampir memusnahkan seluruh ras Asura dalam prosesnya. Setelah ras dewa tiba, mereka mengirim para ahli untuk mengejar binatang jiwa gelap di seluruh dunia sampai akhirnya mereka membunuhnya. Peringkat 10 Dark Soul Beast dipotong kepalanya dan disempurnakan menjadi artefak oleh para ahli ras dewa. Mereka kemudian memberikannya kepada keluarga Chulen, keluarga Asura Rache pertama yang tunduk kepada mereka. Tengkorak Dark Soul Beast memiliki dua kegunaan. Satu, digunakan untuk mengintimidasi keluarga dan kekuatan lain dari ras Asura. Dua, itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Chulen. Keluarga Chulen naik ke tampuk kekuasaan sebagai hasilnya. Namun, sebagian dari klan Asura yang jiwanya dikendalikan oleh Dark Soul Beast akhirnya bisa melarikan diri. Saat ini, klan Asura yang bersembunyi di dalam pegunungan mungkin adalah salah satu dari mereka yang lolos dari ras dewa. Paling tidak, dia 100% yakin bahwa beberapa tetua Asura di bawah sana memiliki jiwa-jiwa dari binatang jiwa gelap. Tidak mungkin fragmen jiwa progenitor jiwa akan bereaksi sekuat seperti sebaliknya. Apa katamu klan Asura itu semuanya adalah boneka dari Dark Soul Beast? Yu Lei memucat ketakutan. Mungkin tidak semua dari mereka adalah boneka, tapi aku benar-benar yakin bahwa jiwa para tetua Asura itu milik Dark Soul Beast. Qin Lai berkata dengan pasti. Bagaimana kamu begitu yakin? Hua Yuqi berseru. Aku menghancurkan tengkorak Dark Soul Beast keluarga Chulen belum lama ini, jadi aku bisa merasakan aura bawahannya. Qin Lai berteriak. Kurtis, apa sih yang kamu lakukan? Raungan Teng Yuan datang dari pegunungan di bawah. Membunuh. Kurtis melambaikan tangannya. Klan Asura bergegas keluar dari istana dan menyerang kelompok Teng Yuan tanpa rasa takut. Teng Yuan tiba-tiba mendongak dan meraung marah. Lingkaran cahaya kekuning-kuningan mengelilingi Teng Yuan dan mengubahnya menjadi kera raksasa yang marah hampir dalam waktu singkat. Kera raksasa yang bersinar dengan cahaya kuning terang menghentak tanah dan menyebabkan energi mengerikan menyebar ratusan meter darinya. Tanah dengan paksa terbelah menjadi jurang yang dalam, dan gunung-gunung bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Api kuning tampak seperti akan meledak keluar dari murid Teng Yuan saat dia mengeluarkan raungan marah yang memekakkan telinga. Kurtis, sebaiknya hentikan klanmu sekarang juga. Pada saat yang hampir bersamaan, Silver Streak Heavenly Snake Nifit mengungkapkan wujud aslinya. Tubuh Nifit tiba-tiba muncul di atas tanah air cabang Asura Rache seperti pegunungan yang berkelok-kelok. Barret dan Calvert juga berubah menjadi naga pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, Banderas sang raksasa emas melangkah menuju medan perang. Ledakan yang mencengangkan sedang terjadi di pegunungan di bawah sekarang. Munculnya raksasa ini memungkinkan Qin Lai dan keluarga Yu menonton dari benua terapung untuk melihat apa yang terjadi di bawah dengan jelas. Teng Yuan, Nifit, Tyler, Barret, Calvert, dan Banderas raksasa emas adalah eksistensi terkuat di Boluo Realm. Bersama-sama, mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk meratakan kekuatan apapun di dunia ini. Oleh karena itu, Yuan Wenzi dan semua orang mengira Kurtis sudah gila untuk memilih saat ini untuk memulai perkelahian. Teng Yuan dan semua orang di bawah juga memikirkan hal yang sama. Tidak peduli seberapa kuat cabang ras Asura ini, mereka harus setara dengan ras binatang kuno. Namun, Tyler dari ras penjara hitam, Banderas dari ras raksasa, Barret dan Calvert semuanya berada dalam satu kelompok yang bersatu sekarang. Seberapa gila dan bodohnya Kurtis untuk menyerang pada saat seperti itu. Ini praktis bunuh diri. Wosh wosh wosh. Api hitam naik dari rumah klan Asura seperti suar sinyal. 8 altar jiwa yang tampak seperti batu giok hitam tiba-tiba muncul dari api hitam ini. Di langit, warna kulit Yu Lei berubah sama sekali. Qin Lai dan yang lainnya juga membuka mulut karena terkejut. Mereka menghitung total 2 altar jiwa 6 tingkat, 3 altar jiwa 5 tingkat dan 3 altar jiwa 4 tingkat. Ini juga berarti bahwa cabang Asura Rache ini memiliki total 8 ahli Void Realm. Garis keturunan peringkat 9 Teng Yuan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan ahli altar jiwa 6 tingkat. Banderas raksasa emas juga hampir menjadi ahli altar jiwa 6 tingkat. Semua orang lain Tyler, Nifit, Barret, dan Calvert semuanya berada di level ahli altar jiwa 5 tingkat. Cukup mengejutkan, kekuatan total cabang Asura Rache ini sebenarnya sedikit melebihi Teng Yuan dan yang lainnya digabungkan. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa cabang Asura Rache yang bersembunyi di tempat ini dan tidak pernah berkembang adalah ras terkuat sejati di seluruh Boluo Realm. Surga di atas, bagaimana mereka begitu kuat? Yuan Wenzi berseru ketakutan dan kaget. Ini, Yu Lei tergagap. Dia tidak bisa membentuk kalimat yang koheren.
Dia tidak pernah berpikir bahwa cabang Asura Rache ini akan cukup kuat untuk menyapu seluruh alam Boluo. Meskipun kuil bulan dan istana matahari kekuatan peringkat bawah peringkat satu emas dunia tengah telah bergandengan tangan satu sama lain, gabungan mereka mungkin masih belum cukup kuat untuk menghadapi cabang Asura Rache ini. Luar biasa, benar-benar tidak bisa dipercaya. Hua Yuqi menggelengkan kepalanya di antara tawa dan air mata. Tanpa campur tangan 6 kekuatan besar, kuil bulan dan istana matahari digabungkan mungkin masih belum cukup untuk mengalahkan cabang Asura Rache ini. Sementara mereka berbicara satu sama lain, bahkan lebih banyak lagi soul altar muncul dari dalam api hitam. Altar jiwa yang muncul terlambat ini semuanya di bawah 4 tingkat, tetapi masalahnya adalah totalnya ada lebih dari 20. Qinlai dan mulut semua orang terasa sedikit kering ketika mereka menatap banyak altar jiwa batu giok hitam yang muncul di langit. Pada titik ini, mereka bahkan tidak bisa menertawakan absurditas situasi ini. Cabang Asura Rache ini adalah kekuatan terkuat di seluruh alam Boluo. Jika mereka benar-benar ingin menaklukkan Boluo Realm, mereka bisa saja memusnahkan kekuatan apapun hanya dalam waktu 10 tahun. Ras lain dari Boluo Realm harus bersatu sebagai satu, atau mereka bahkan tidak akan cukup kuat untuk melawan cabang Asura Rache ini sampai mati. Kurtis dari Asura Rache naik ke udara sebagai sambaran api hitam pekat dan menatap lurus ke arah Qinlai dengan matanya yang aneh. Tuan Kurtis, ini aku. Saya pikir ada kesalahpahaman yang terjadi di sini. Tolong jangan bertindak sembarangan. Yu Lei buru-buru berteriak. Sayangnya, Kurtis tidak melirik Yu Lei sekalipun. Sebaliknya, dia menyerang Qinlai seperti tornado hitam. Aktifkan penghalang pertahanan, teriak Yu Lei. Lapisan cahaya berwarna pelangi muncul di sekitar benua terapung dan berubah menjadi perisai cahaya energi yang cerah dan indah. Perisai cahaya menyelimuti seluruh benua. Ketika Kurtis terbang ke udara, orb penekan jiwa digelabela Qinlai dengan paksa menekan bayangan jiwa yang muncul ke tempat terbuka dengan sendirinya. Setelah itu, orb penekan jiwa menghilang kembali ke gelabela Qinlai. Pupil Kurtis menari dalam gumpalan bayangan gelap. Itu membuatnya terlihat semakin menakutkan. Tiba-tiba, dia terbang di sebelah benua terapung dan menekan telapak tangan tepat di perisai energi prismatik. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat di telapak tangannya. Mereka bergabung bersama menjadi apa yang tampak seperti pesona lautan jiwa. Ribuan sulur jiwa hitam tersebar ke udara ketika dia menekan telapak tangannya ke penghalang energi. Energi yang kuat, menakutkan, dan aneh tiba-tiba meledak ke penghalang. Bang! Sebagian besar perisai cahaya keluarga Yu menjadi penyok seolah-olah ditabrak oleh bola raksasa. Istana yang merupakan pilar yang menahan perisai energi tiba-tiba hancur berkeping-keping. Banyak pemuda keluarga Yu bergegas keluar dari rumah mereka dengan panik. Saat mereka muncul, mereka segera melihat Kurtis berwajah gelap menyerang perisai cahaya keluarga Yu. Para pemuda keluarga Yu berteriak dalam kebingungan. Keluarga Yu dan ras Asura dari alam Boluo memiliki hubungan darah. Semua junior ini memiliki darah ras Asura yang mengalir di dalam pembuluh darah mereka. Itulah mengapa mereka secara alami dekat dengan ras Asura. Ketika mereka melangkah keluar dan melihat Kurtis menyerang penghalang keluarga Yu, mereka langsung merasa seperti dihantam palu. Para junior ini benar-benar bingung. Tuan Kurtis, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Yu Lei berteriak dengan marah. Keluarkan dia dari penghalang dan serahkan dia padaku. Kurtis menunjuk Qinlai. Dia satu-satunya orang yang kuinginkan. Mengapa? Teriak Yu Lei. Tidak ada alasan. Jejak penghinaan melintas di mata Kurtis dengan jelas. Jika kamu tidak menuruti permintaanku, aku akan meratakan tempat ini dan membunuh setiap anggota keluarga Yu. Ah! Anak-anak keluarga Yu berteriak kaget. Paman, serahkan orang itu padanya dengan cepat. Kami tidak mengenal orang ini. Seorang junior keluarga Yu mendesak Yu Lei dengan cemas. Kakak sepupu, tolong jangan membuat marah Lord Kurtis. Penatua keluarga Yu lainnya juga berteriak. Pada titik ini, mereka semua memperhatikan bahwa kelainan terjadi di bawah benua dan altar jiwa ras Asura yang unik. Altar jiwa 6 tingkat, 5 tingkat, dan 4 tingkat itu semuanya mewakili para ahli Void Realm. Kera raksasa, ular surgawi garis perak, raksasa emas, Tyler, dan naga hitam semuanya adalah ahli puncak di alam Boluo. Namun, bahkan mereka bernasib buruk melawan banyak prajurit Asura Rache ini. Ketakutan mengikuti segera setelah kejutan penemuan menghantam para tetua keluarga Yu ini. Tak satu pun dari mereka ingin mendorong Kurtis melampaui reparasi. Oleh karena itu, mereka semua mendesak Yu Lei untuk menyerahkan Qinlai. Kamu harus tahu yang sebenarnya pada saat ini, saudara Yu. Yuan Wenzi berkata dengan sangat serius, Qinlai benar sekali. Yang disebut ahli Asura ini telah kehilangan jiwa mereka sejak lama.
Mereka adalah boneka hidup Dark Soul Beast sejak awal. Kepala mereka semua dipenuhi dengan jiwa-jiwa Dark Soul Beast. Aku, Yu Lei berjuang untuk membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa Curtis sama sekali bukan anggota klan Asura. Dia juga percaya bahwa Qin Lai benar. Namun, kekuatan yang saat ini dilepaskan oleh kelompok Curtis terlalu sulit dipercaya. Saat ini, tampaknya kekuatan sejati cabang Asura Rache jauh melebihi seluruh kelompok Teng Yuan. Ini juga berarti bahwa hanya masalah waktu sebelum perisai energi keluarga Yu dihancurkan. Alasan dia masih ragu adalah ini, apakah keluarga Yu benar-benar akan aman dari kelompok Curtis jika mereka menyerahkan Qin Lai. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menyerahkannya saat itu, saya akan membantai seluruh keluarga Yu, kata Curtis dengan dingin. 1. Dia segera mulai menghitung. Paman, kakak sepupu. Setiap anggota keluarga Yu menatap Yu Lei dengan mata lebar dan panik. Beberapa orang bahkan bergegas Qin Lai dalam upaya untuk memaksa Qin Lai keluar dari perisai energi. Lindungi Tuan Muda Qin, teriak Yuan Wenzi. Saudara-saudara Yuan dan Hua Yuqi segera mengepung Qin Lai di tengah. 2. Curtis melanjutkan. Saat dia mengatakan ini, situasinya benar-benar di luar kendali saat anggota keluarga Yu menyerang kelompok Qin Lai dengan gila. Curtis benar-benar berhenti menghitung sampai 3. Sebagai gantinya, dia menatap dengan mengejek pada pertempuran berdarah yang akan meletus di benua terapung. Qin Lai memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia menatap anggota keluarga Yu yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, dia berkata, "Saya akan pergi sendiri." "Jangan!" Yuan Wenzi dan Hua Yuqi berteriak serempak. Ekspresi rumit muncul di wajah Yu Lei. Dia membuka mulutnya jika dia ingin menghentikan Qin Lai, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kendali atas keluarga Yu. Jika Qin Lai bersikeras untuk tetap tinggal, keluarga Yu akan segera melawan Qin Lai, keluarga Yuan, dan istana Skylander dalam pertempuran berdarah. Dia tidak bisa menghentikan anggota keluarga Yu ketika mereka benar-benar menghadapi ancaman kematian. Selain itu, dia tidak dapat menyangkal sedikit harapan palsu di benaknya, membisikkan bahwa Curtis akan membebaskan mereka jika mereka menyerahkan Qin Lai. Dia tidak ingin keluarga Yu mati bersama Qin Lai. Itu sebabnya dia tidak menghentikan pemuda itu. Mereka bukan klan Asura yang sebenarnya. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu demi masa lalu. Qin Lai mengatakan ini sambil menatap Yu Lei dan keluarga Yu lainnya. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang tiba-tiba menuju Teng Yuan. Yu Lei tampak pahit dan tak berdaya. Jejak ejekan melewati mata gelap Curtis. Dia mengangguk pada Yu Lei sebelum terbang tiba-tiba menuju pegunungan di bawah. Seperti yang diharapkan, Curtis tidak terus menyerang benua terapung ini. Semua anggota keluarga Yu menghela nafas lega. Setelah pertempuran di bawah selesai, mereka akan kembali dan membunuh banyak dari kalian. Anda tidak bisa melarikan diri. Yuan Wenzi berkata dengan marah. Kamu baru saja diletakkan di pembakar belakang untuk saat ini. Hua Yuqi juga berkata. Saya tahu. Yu Lei tersenyum pahit sebelum dia melirik anggota keluarga Yu di benua itu. Kalian semua harus pergi dari tempat ini sejauh mungkin, segera. Anggota keluarga Yu tampak sedikit bingung. Paman, mengapa Curtis menyerang kita? Seorang wanita muda dari keluarga Yu bertanya. Mereka adalah avatar dari Dark Soul Beast. Sekarang setelah mereka terungkap, saya khawatir mereka akan meruntuhkan seluruh alam Boluo. Setiap ras yang tinggal di Boluo Realm dapat dibantai oleh hal-hal ini bahkan sebelum Istana Matahari dan Kuil Bulan muncul, kata Yu Lei. Mengapa kamu tidak mendesak kakak Qin untuk tinggal jika kamu benar-benar tahu apa yang sedang terjadi? Hua Yuqi sangat marah. Yu Lei tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu karena dia ingin Qin Lai dan yang lainnya membeli cukup waktu bagi keluarga Yu untuk melarikan diri. Itu agar Curtis tidak akan menargetkan orang-orangnya untuk saat ini. Yuan Wenzi tersenyum dingin sebelum berteriak. Satu-satunya pintu masuk alam rahasia yang mengarah ke alam roh dikendalikan oleh Qin Lai. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri dari Boluo Realm menggunakan pintu masuk rahasia ras binatang kuno jika sesuatu terjadi padanya? Jika kita lari ke sudut-sudut terpencil Boluo Realm dan menunda avatar Dark Soul Beast cukup lama, sampai Kuil Bulan dan Istana Matahari tiba, maka kita akan memiliki kesempatan kecil untuk selamat dari ini, Yu Lei menjelaskan, tetapi tidak berani menatap mata Yuan Wenzi. Sebelum Yuan Wenzi dapat melanjutkan, Yu Lei berteriak, semua anggota keluarga Yu akan berpencar dan melarikan diri ke tanah terjauh dan paling terpencil di Boluo Realm mulai sekarang. Paman, seorang anak muda keluarga Yu berteriak sebagai tanggapan. Melarikan diri sekarang, Yu Lei berteriak dengan marah. Dengarkan aku jika kamu ingin hidup. Tiba-tiba,
Setiap anggota keluarga Yu di benua terapung mulai bergerak. Yuan Wenzi segera mengetahui rencana Yu Lei. Dia harus mengakui bahwa Yu Lei, yang terkenal karena akalnya, telah membuat keputusan yang paling bijaksana. Qin Lai telah meninggalkan benua, jadi avatar Kurtis dan Dark Soul Beast hanya terfokus pada pemuda itu dan kelompok Teng Yuan. Tentu saja, anggota keluarga Yu yang lemah bukanlah prioritas pertama mereka. Jika keluarga Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga, dan jika Teng Yuan menahan musuh cukup lama, mereka mungkin benar-benar dapat berlari cukup jauh sehingga Kurtis dan bonekanya tidak dapat menjangkau mereka dengan segera. Jika kelompok Kurtis mengetahui bahwa mereka tidak dapat segera membantai keluarga Yu, mereka pasti akan berganti target dan menyerang si Rache, Wood Rache, dan Demon Dragon Rache di dekatnya terlebih dahulu. Ini berarti mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah ahli Istana Matahari dan Kuil Bulan tiba dan membangun pintu masuk alam rahasia mereka, ahli puncak dari 6 kekuatan besar akan segera datang ke alam Boluo. Ketika itu terjadi, Kurtis harus memilih antara mengungsi dari Boluo Realm atau dimusnahkan oleh kekuatan terbesar dari Spirit Realm, ras manusia. Keluarga Yu mungkin benar-benar dapat mengatasi malapetaka ini jika semuanya berjalan seperti yang telah diprediksi Yu Lei. Yu Lei telah membuat pilihan terbaik untuk keluarga Yu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saudara Yuan, Anda harus memberitahu keluarga Yuan dan menyuruh mereka melarikan diri ke sudut-sudut terpencil alam Boluo juga. Yu Lei menatap Yuan Wenzi dengan pandangan meminta maaf sebelum dia berbalik dan mengikuti di belakang anggota keluarga Yu yang melarikan diri. Dia meninggalkan benua terapung keluarga Yu menghabiskan upaya tak terbatas untuk membangun tanpa ragu-ragu. Paman Yuan, apakah kita yakin orang menyebalkan Asura Rache ini akan membantai setiap makhluk hidup yang ada di Boluo Realm? Hua Yuqi tampak terkejut. Yuan Wenzi berkata dengan berat, binatang jiwa gelap yang pernah menghancurkan alam Asura adalah makhluk yang memakan jiwa-jiwa yang hidup. Mereka pasti akan memakan setiap makhluk hidup di Boluo Realm dengan cepat sekarang setelah identitas mereka terungkap. Hua Yuqi menjadi pucat. Kamu harus segera kembali ke ras binatang kuno dan meminta izin mereka untuk menggunakan pintu masuk ranah rahasia. Anda harus kembali ke Spirit Realm sesegera mungkin dan memberitahu Skylander Palace tentang perubahan mengerikan yang akan segera menyelimuti seluruh Boluo Realm. Beritahu mereka untuk mengirim ahli puncak mereka untuk memasuki alam Boluo melalui tanah kekacauan. Ini adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk menyelamatkan ratusan ribu nyawa di Boluo Realm. Yuan Wenzi tiba-tiba berkata, "Pergi sekarang. Ini adalah cara terbaik untuk membantu Qin Lai dan orang-orang di alam Boluo." Yuan Wenzi juga berkata, "Bagaimana dengan kalian yang lain?" Hua Yuqi bertanya dengan mendesak. Yuan Wenzi terdiam sesaat sebelum berkata, "Kami adalah pasukan bawahan keluarga Qin. Tidak mungkin kita bisa meninggalkan tuan muda kita dan melarikan diri sendiri." Hua Yuqi bergidik sebelum berteriak dengan mata merah. "Qin Lai adalah kakak laki-lakiku juga. Dan kamu adalah tuan muda istana-istana Langit Mender. Jika Anda tidak kembali ke istana Langit Mender, kakek Anda tidak akan tahu apa yang terjadi di alam Boluo. Anda adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami dan orang-orang di alam Boluo." Yuan Wenzi balas berteriak. Hua Yuqi menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri tepat di belakang keluarga Yu. "Semoga kita tidak terlambat." Yuan Wenzi bergumam pada dirinya sendiri. Baru sekarang saudara-saudara Yuan melihat ke bawah dalam upaya untuk mencari Qin Lai. Zes! Sebuah sambaran petir bersinar menyilaukan di pegunungan. Itu adalah Qin Lai. Kurtis mengejar petir seperti badai hitam. Namun, Kurtis tidak bisa mengejar kilat yang merupakan Qin Lai karena suatu alasan. Yuan Wenzi tampak sangat heran. Bagaimana ini mungkin? Yuan Wenliang juga berteriak. Qin Lai baru saja berada di tahap tengah dari alam fragmentasi. Bahkan jika dia tahu Blitz Thunder Escape milik Kaisar Guntur, dia seharusnya tidak bisa menarik diri dari Kurtis. Kurtis tidak melepaskan altar jiwanya sendiri, tetapi Yuan Wenzi benar-benar yakin bahwa dia adalah ahli altar jiwa 6 tingkat. Seorang ahli Void Realm tahap akhir seperti dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan ratusan dan ribuan kilometer dalam hampir satu pemikiran. Bahkan jika Qin Lai mengeksekusi Blitz Thunder Escape berulang kali, dia tetap tidak bisa melarikan diri dari Kurtis. Itu sama sekali tidak logis. Tapi tidak logis, itu adalah fakta bahwa Kurtis tidak dapat mengejar Qin Lai. Di pegunungan, kilat Qin Lai muncul tiba-tiba di area yang berbeda setelah sekejap. Entah bagaimana, pemuda itu mampu menutupi ribuan kilometer tanah dalam satu kilatan. Ini, Yuan Wenzi tidak bisa mempercayai matanya. Blitz Thunder Escape milik Qin Lai begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Itu sebenarnya lebih cepat dari kilat nyata. Menurutnya,
Kaisar Guntur sendiri adalah satu-satunya kultivator lain yang bisa mengeksekusi Blitz Thunder Escape sejauh ini. Murid Kurtis merangkak dengan ribuan bayangan yang tampak seperti sekumpulan ikan hantu. Ketidaksabaran perlahan merayap ke wajahnya. Sama seperti saudara-saudara Yuan, kebingungannya semakin kuat saat dia mengejar Qinlai. Bagaimana dia tidak mengejar makhluk yang begitu lemah? Tidak seperti saudara Yuan dan Kurtis yang bingung, Qinlai memasang ekspresi kegembiraan yang gila di wajahnya. Petir biru tua melewati matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa darah biru di tubuhnya akan menjadi hidup dan menghasilkan kekuatan ruang angkasa yang misterius ketika dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan melarikan diri dengan Blitz Thunder Escape. Ketika dia berteleportasi, garis keturunannya sebenarnya dapat memengaruhi hukum ruang di sekitarnya. Dia bisa melihat benang-benang kecil ruang di sekelilingnya dalam sekejap. Ketika dia bergerak, utas spasial menghasilkan kekuatan aneh yang tidak bisa dia pahami. Akibatnya, dia bisa berteleportasi beberapa ratus kali lebih jauh dari biasanya dan 1/100 waktu biasanya. Darah biru di dalam tubuhnya mempengaruhi hukum ruang segera setelah pikiran terbentuk. Dia mampu berteleportasi ribuan kilometer dalam sekejap sebagai hasilnya. Dia bahkan menghabiskan lebih sedikit cairan kolam petir saat mengeksekusi seni melarikan diri. Kemampuan terpendam dari roh iblis bermata 8. Ini adalah kemampuan terpendam dari roh iblis bermata 8. Qinlai bersorak dalam pikirannya. Qinlai, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat inilah Teng Yuan berteriak dari kejauhan. Dia bertarung dengan ahli altar jiwa 6 tingkat dalam bentuk aslinya. Kedua petarung itu bertarung sangat keras sehingga tanah bergetar dan gunung-gunung di sekitar mereka runtuh. Ketika Qinlai telah terbang turun dari benua terapung, dia segera merasakan pemuda itu dan bersiap untuk menyedot Qinlai ke dadanya. Namun, Qinlai tiba-tiba melintas dalam sambaran petir tepat saat dia hendak melakukan kontak dan menghilang tepat di depan mata kera raksasa itu. Ketika pemuda itu muncul sekali lagi, dia sudah ribuan kilometer jauhnya dari kera raksasa itu. Jika dia tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan menjadi setinggi gunung, dia mungkin akan merindukan Qinlai sepenuhnya. Kurtis mencoba mengejar Qinlai dan terbang ribuan kilometer jauhnya. Namun, Qinlai muncul tepat di sebelah Teng Yuan hanya dalam sekejap. Bahkan Teng Yuan tercengang oleh kecepatannya. Dia pikir Qinlai telah memperoleh artefak spasial yang luar biasa kuat dari suatu tempat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya tidak berpikir avatar Dark Soul Beast ini dapat melakukan apapun untuk saya, kata Qinlai keras. Avatar Dark Soul Beast, Teng Yuan menatap kosong padanya. Tyler, Nifit, dan Banderas tiba-tiba menggigil sebagai tanggapan. Mereka bukan klan Asura yang sebenarnya. Saat itu, beberapa subsoul dari Dark Soul Beast telah berhasil melarikan diri dari Gatrache. Setiap kepala mereka dipenuhi dengan jiwa-jiwa Dark Soul Beast. Qinlai menjelaskan dengan keras. Saya melihat sekarang, mereka adalah boneka daging Dark Soul Beast. Teng Yuan dan yang lainnya akhirnya mengerti. Kurtis melesat melintasi pegunungan seperti hantu hitam, tetapi dia tidak dapat mengejar Qinlai apapun yang terjadi. Dia tiba-tiba berhenti. Zes. Kilatan kilat biru kemudian, Qinlai muncul di atas bahu Teng Yuan sekitar 10.000 meter dari Kurtis. Dia mengerutkan kening pada pengejarnya. Garis keturunan roh iblis bermata 8 berisi rahasia ruang. Itu telah meningkatkan Blitz Thunder Escape-nya dengan pesat. Akibatnya, Kurtis tidak bisa mengejarnya. Namun, ranah Qinlai juga lemah. Hampir tidak mungkin baginya untuk melukai Kurtis dan memengaruhi pertempuran yang mengejutkan ini. Qinlai tanpa sadar mengamati sekelilingnya. Teng Yuan memimpin kelompok ahlinya dan bertarung sengit melawan para ahli altar jiwa ras Asura di pegunungan ini. Di bawah kekuatan bumi Teng Yuan, gunung-gunung runtuh saat tanah beriak seperti karpet. Ketika tubuh besar Nifit bergerak, jurang yang luas dan tampaknya tak berdasar benar-benar dibajak di tanah. Baik Barret dan Calvert menggunakan nafas naga mereka untuk menyerang klan Asura yang datang di udara sambil mengaum dengan keras. Banderas raksasa emas itu seperti banteng kuno. Ketika dia bersinar dengan cahaya keemasan, setiap langkahnya menyebabkan lubang raksasa tertinggal di belakangnya. Pakar puncak Boluo Realm ini tampak tak terbendung. Namun, para ahli Soul Altar Asura Rache 6 tingkat, 5 tingkat dan 4 tingkat juga sangat kuat. Altar jiwa ahli Asura Rache bersinar hitam pekat saat api hitam iblis menyebar ke udara. Sosok-sosok mengerikan bisa terlihat berkedip-kedip di dalam api hitam. Para ahli Asura Rache menjadi sangat besar ketika altar jiwa berubah menjadi iblis, tubuh penuh perasaan yang tampak seperti tubuh fisik dewa iblis kuno. Itu tidak lama sebelum setiap altar jiwa ahli Asura Rache telah berubah menjadi iblis raksasa dengan kekuatan tak tertandingi yang tampaknya tak terbendung seperti alam itu sendiri.
Gerakan terkecil dari iblis raksasa dapat menyebabkan kilat muncul, langit terbelah dan bumi runtuh. Kekuatan dan seni roh mereka sangat aneh sehingga seolah-olah mereka dapat menarik jiwa-jiwa yang pergi dari sungai dunia bawah ke tempat mereka, bantuan. Kelompok Teng Yuan sebenarnya gagal mendapatkan keuntungan sama sekali. Qin Lai menyaksikan Teng Yuan memukul dadanya dan meraung, mengirimkan riak energi kuning cerah ke sekeliling dari bawah kakinya. Ledakan yang sangat keras tiba-tiba mempengaruhi tanah karena gravitasi di sekitar Teng Yuan tiba-tiba menjadi ribuan kali lebih kuat. Teng Yuan mampu berkomunikasi dengan inti bumi dari Boluo Realm. Dengan sekuat tenaga, dia membuat gravitasi di sekelilingnya ribuan kali lebih kuat dan menghentikan Soul Altars dari klan Asura agar tidak terbang ke udara. Wosh wosh. Benua terapung yang dibangun oleh keluarga Yu benar-benar jatuh dengan keras ke tanah dan menabrak pegunungan karena gravitasinya diubah. Qin Lai awalnya berdiri di bahu Teng Yuan, tetapi perubahan gravitasi yang tiba-tiba membuatnya lengah. Napasnya tertahan, lututnya dipaksa untuk ditekuk, dan dia terlepas dari bahu Teng Yuan dan jatuh ke tanah. Dia mengaktifkan Blitz Thunder Escape sekali lagi. Swoosh! Kilatan listrik terjadi, tetapi bukannya bergerak ribuan kilometer jauhnya dari daerah itu, dia malah jatuh ke arah pegunungan karena gravitasi yang berubah. Jurang yang dalam dan tak berdasar terungkap ketika Nifit pindah ke tempat lain. Kilatan petir terbang tepat ke bawah tanah. Curtis bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk menangkap Qin Lai ketika dia melihat kemampuan Teng Yuan menyebabkan Qin Lai tersandung kepala terlebih dahulu ke tanah. Ekspresinya semakin aneh. Jejak kegembiraan yang jelas melewati matanya. Seolah-olah kejamahadewa Qin Lai persis seperti yang dia harapkan. Qin Lai jatuh lebih dulu ke jurang setelah mengaktifkan Blitz Thunder Escape karena dia terpengaruh oleh peningkatan gravitasi. Kegelapan hitam pekat memenuhi penglihatannya. Dia tiba-tiba berteriak. Dinding di kedua sisinya terkoyak lebih lebar oleh kekuatan tak terlihat saat dia jatuh ke dasar yang gelap gulita. Dia melewati celah tertentu. Bau busuk yang luar biasa mengerikan muncul dari kegelapan di bawah. Bau itu sangat menyengat. Hah, hah. Napas binatang buas yang keras datang dari kedalaman kegelapan. Wajah Qin Lai menjadi pucat sebagai hasilnya. Bau busuk, napas, diikuti oleh dua bola cahaya hijau yang tiba-tiba menyala di bawah pegunungan. Kemudian, makhluk mengerikan yang panjangnya beberapa ribu meter diam-diam bangkit dari kegelapan yang gelap gulita. Binatang raksasa itu tampak seperti kilin hitam yang luar biasa besar pada pandangan pertama, tetapi seluruhnya tertutup duri tajam yang tampak buas. Duri-duri itu bahkan berdenyut-denyut dan melebar menjadi sayap-sayap raksasa yang tajam seperti formasi bilah yang menjadi hidup. Bola daging seukuran kepalan tangan menonjol di atas kepalanya. Mereka jelas bergema dengan jiwa. Makhluk itu dikelilingi oleh tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk yang tidak biasa dari sisa-sisa jelas menandai mereka sebagai makhluk spesies asing. Di tanah dia melihat altar tulang yang aneh, asal-usulnya tidak dia kenali. Fakta bahwa itu penuh dengan energi spasial yang bergejolak jelas berarti bahwa itu adalah semacam pintu masuk alam rahasia yang aneh. Qin Lai segera merasakan kesadaran dan gentar saat pemandangan aneh memasuki visinya. Makhluk raksasa yang tampak seperti kilin hitam yang ditutupi duri tajam dan sayap seperti gergaji ini adalah Dark Soul Beast. Itu pasti bagian dari binatang jiwa gelap peringkat 10 yang terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Binatang jiwa gelap ini telah mengendalikan sejumlah klan Asura, melarikan diri dari alam Asura dan menyelinap ke alam Boluo untuk bersembunyi. Setelah itu, ia bersembunyi di bawah pegunungan ini untuk waktu yang sangat lama. Altar di sebelahnya adalah pintu masuk ranah rahasia. Klan Asura yang tinggal di tempat ini pasti telah menggunakannya untuk bepergian ke alam lain. Sisa-sisa yang tergeletak di sebelah Dark Soul Beast bukan milik ras asing manapun di Boluo Realm. Mereka telah dibawa dari alam lain oleh Dark Soul Beast dan avatarnya. Di Boluo Realm, cabang Asura Rache ini tampak damai dan tidak berbahaya. Mereka tidak pernah menyakiti ras lain kecuali mereka diancam terlebih dahulu. Namun, itu hanya wajah untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Pintu masuk ranah rahasia adalah bukti nyata bahwa medan perang mereka yang sebenarnya berada di tempat lain. Mungkin Dark Soul Beast dan klan Asura ini benar-benar gila, iblis berdarah yang merenggut semua nyawa yang melintasi jalan mereka. Cabang ras Asura ini pasti telah bertarung di alam lain dan memakan penghuni alam tambahan itu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Itulah mengapa mereka jauh lebih kuat dari semua ras di Boluo Realm. Binatang jiwa gelap ini mungkin menggunakan metode yang sama untuk memperkuat dirinya ke level saat ini. Pikiran-pikiran ini melewati pikiran Qin Lai saat dia jatuh tak terkendali ke tanah. Dia kurang lebih telah menemukan kebenaran. Tiba-tiba, murid Dark Soul Beast terbakar dengan api hijau yang aneh.
Sosok jiwa yang kabur berkedip-kedip dari dalam nyala api yang menyala. Kehadiran jiwa langsung membanjiri seluruh area bawah tanah seperti laut. Siapa kamu? Mengapa aku merasakan artefak suci ras kita padamu? Sosok jiwa di pupil Dark Soul Beast bergetar hebat. Itu jelas sangat kesal. Qin Lai tiba-tiba berhenti ribuan meter di atas ras Dark Soul Beast saat dia berseru dengan takjub. Apa katamu? The Soul Suppressing Orb tiba-tiba muncul dari glabelanya sekali lagi. Bayangan jiwa yang terbuat dari fragmen jiwa leluhur jiwa dan binatang jiwa gelap bisa terlihat berjuang mati-matian di dalam orb penekan jiwa dalam upaya untuk melarikan diri. Objek di glabelamu adalah artefak suci Soul Rache. Artefak suci kita. The Dark Soul Beast tiba-tiba meraung. Qin Lai bergidik menyadari. Pada saat yang sama, bayangan jiwa yang terperangkap oleh orb penekan jiwa tiba-tiba melarikan diri ke tempat terbuka. Bayangan jiwa tiba-tiba berubah menjadi sinar hitam pekat dan menembak ke arah glabela Dark Soul Beast. Bayangan jiwa yang mendekat jelas membuat Dark Soul Beast ketakutan. Dalam sekejap, puluhan ribu fragmen jiwa terbang keluar dari tonjolan daging di atas kepalanya. Mereka semua adalah anak buahnya. The Dark Soul Beast mencoba menggunakan semua subsoul-nya untuk melawan bayangan jiwa yang telah terlepas dari Soul Suppressing Orb. Gua bawah tanah tiba-tiba menyala saat bayangan menakutkan dan jahat yang tak terhitung jumlahnya bentrok satu sama lain menggunakan seni rahasia yang tidak dikenali Qin Lai sama sekali. Api yang indah tiba-tiba meletus di dalam gua bawah tanah yang gelap ini. Gua tiba-tiba menjadi diterangi dengan warna seperti mimpi. Bagaimana orb penekan jiwa menjadi artefak suci ras jiwa? Qin Lai benar-benar terpana oleh wahyu ini. Dia yakin bahwa Dark Soul Beast ini adalah salah satu dari 3 anggota Soul Rache yang menemani Soul Progenitor ke Spirit Realm saat itu. Jiwa utamanya, inkarnasi pertama dari peringkat 10 Dark Soul Beast, telah dieliminasi oleh ras dewa. Akibatnya, jiwanya mengendalikan sejumlah klan Asura, mengambil binatang jiwa gelap kecil yang telah memisahkan diri dari tubuh utama, melarikan diri dan bersembunyi di alam Boluo selama lebih dari 30.000 tahun. Setelah sekian lama, Subsoul ini akhirnya berhasil memelihara avatar Dark Soul Beast yang dulu sangat kecil ke levelnya saat ini dan mengubah cabang Asura Rache ini menjadi kekuatan paling kuat di Boluo Realm. Selama 30.000 tahun, Subsoul dan boneka hidup melewati pintu masuk alam rahasia dan melawan alam lain untuk tumbuh lebih kuat tanpa terdeteksi. Baik ras dewa maupun ras manusia tidak menyadari keberadaannya. Hari ini, klan Soul Rache ini tiba-tiba mengklaim bahwa Soul Suppressing Orb adalah artefak suci rasnya. Qin Lai sangat bingung. Darah ras dewa dan keluarga Qin mengalir di nadinya, jadi dia tidak akan terkejut jika seseorang mengatakan bahwa orb penekan jiwa adalah artefak suci ras dewa. Tapi itu sebenarnya mengklaim bahwa itu adalah artefak suci Soul Rache. Sementara Qin Lai masih bingung, bayangan jiwa yang telah terbang keluar dari orb penekan jiwa tiba-tiba mulai bergabung dengan subjiwa yang tak terhitung jumlahnya dari Dark Soul Beast. Cahaya biru gelap melintas di mata Qin Lai. Tiba-tiba, dia memperhatikan cara bayangan jiwa bergabung dengan subjiwa sedikit mirip dengan perpaduan seni roh keluarga Qin. Fusi seni roh adalah seni rahasia terpenting yang dimiliki keluarga Qin. Fusi seni roh adalah salah satu ingatannya yang paling awal. Seni rahasia selalu berasal dari jiwanya sejauh yang bisa dia ingat. Dia tidak bisa membantu tetapi terganggu saat dia melihat bayangan jiwa bertarung dan bergabung satu sama lain menggunakan kemampuan laten roh iblis bermata 8. Layar cahaya misterius terbang keluar dari Soul Suppressing Orb dan menyelimuti bayangan jiwa yang terbang di udara. Tiba-tiba, bayangan jiwa mulai bergabung ratusan kali lebih cepat dari sebelumnya. Zzzz. Pada saat yang sama, gumpalan asap tipis tiba-tiba muncul dari beberapa bayangan jiwa. Semua ingatan dan pikiran jiwa yang rumit dan tidak berguna menguap menjadi ketiadaan saat proses fusi berlanjut. Bayangan jiwa yang menyatu perlahan berubah semurni mata air jiwa murni. Seolah-olah semua pikiran jiwa yang tidak perlu telah dibersihkan dari jiwa. Perlahan, jutaan bayangan jiwa di dalam gua bawah tanah bergabung menjadi satu bola jiwa besar. Pada saat inilah kekuatan tarik aneh datang dari dalam orb penekan jiwa. Qin Lai bisa dengan jelas melihat sosok jiwa yang kabur dan sementara muncul dari kedalaman jiwa sejatinya. Bayangan jiwa tampak seperti salinan jiwa sejatinya. Itu memiliki ingatannya, pengalaman hidupnya, pikirannya, dan pengakuannya terhadap dunia. Itu benar-benar dia yang lain. Ketika bayangan jiwa naik ke udara, jiwa sejatinya tiba-tiba terasa sangat lemah. Dia merasa sangat lelah bahkan matanya tertutup. Bahkan danau jiwa yang menampung jiwa sejatinya telah mengering setelah dia menghabiskan semua energi jiwanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orb penekan jiwa telah menciptakan subsoul dari jiwa sejatinya. Tepat saat dia akan pingsan,
dia melihat jiwanya memasuki bola jiwa yang tergantung di atas kepala binatang jiwa gelap. Subsoul Qinlai tampak seperti percikan berbintang saat mendarat di bola jiwa. Yang terakhir langsung berkobar untuk hidup setelah kontak. Bola jiwa berisi fragmen jiwa progenitor jiwa, fragmen jiwa Dark Soul Beast asli, dan fragmen jiwa Dark Soul Beast baru. Pada awalnya, bola itu redup dan tanpa cahaya meskipun memiliki banyak jiwa. Jiwa yang memerintah sepertinya hilang dari bola jiwa. Tapi setelah Subsoul Qinlai telah memasukinya, jutaan sinar cahaya berwarna-warni yang cemerlang tiba-tiba berkobar. Subsoul kabur Qinlai tiba-tiba mengambil bentuk yang berbeda setelah pertunjukan cahaya dimulai. Jutaan fragmen jiwa diringkas menjadi bayangan jiwa yang terlihat sebelum mereka rela membiarkan diri mereka diserap ke dalam jiwa Qinlai. Jiwa Qinlai tumbuh cerah dan mempesona. Bola jiwa itu tiba-tiba tenggelam ke bawah seperti versi miniatur matahari Boluo Realm. Itu menuju ke tubuh Dark Soul Beast. Bola jiwa memasuki kepala Dark Soul Beast seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Bayangan jiwa berenang di dalam mata hijau Dark Soul Beast. Perlahan, mereka mengambil bentuk jiwa Qinlai. Pada saat yang sama, mata puluhan ahli altar jiwa ras Asura yang bertarung di permukaan tiba-tiba dipenuhi dengan api hijau yang menyala-nyala. Setan raksasa yang bertarung melawan kelompok Teng Yuan tiba-tiba berubah kembali menjadi altar jiwa. Para tetua Asura Rache tiba-tiba berhenti, ekspresi kosong di wajah mereka. Beberapa detik kemudian, bayangan jiwa Qinlai secara bertahap tumbuh berbeda di pupil mereka. Itu jiwa sejati Qinlai. Teng Yuan meraung marah. Dia pikir jiwa Qinlai telah ditangkap oleh ahli ras Asura menggunakan seni rahasia setelah yang terakhir jatuh ke bawah tanah. Tepat ketika kera raksasa itu akan memberikan kewaspadaan terhadap angin, Curtis tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara dan berteriak. Semuanya berhenti. Dalam sekejap, para ahli altar jiwa Asura dan prajurit Asura tiba-tiba berhenti. Curtis tiba-tiba muncul di depan Teng Yuan. Bayangan jiwa Qinlai adalah yang paling jelas di murid-muridnya. Teng Yuan hendak menyerang Curtis dengan keras. Aku Qinlai. Tiba-tiba, Curtis berbicara dengan nada aneh menggunakan bahasa manusia. Bayangan jiwa Qinlai berkedip dan menembakkan sinar petir hijau di dalam mata Curtis. Ekspresi ahli Asura Rache beralih tak menentu antara kebiadaban dan kekaguman. Pemandangan itu benar-benar membingungkan Teng Yuan. Pada saat yang sama, penatua altar jiwa 6 tingkat lainnya di sebelah Nifit berkata dengan nada yang sama anehnya, Aku Qinlai. Hal yang sama terjadi pada lawan Tyler, lawan Barret dan Calvert, dan bahkan lawan Banderas. Bayangan jiwa Qinlai telah muncul di dalam setiap murid ahli Asura Rache. Mereka semua berbisik dengan suara yang sangat pelan, saya Qinlai. Teng Yuan dan yang lainnya benar-benar terpana. Prajurit Asura Rache peringkat bawah yang bertarung di tanah tidak bisa mendengar suara Qinlai. Jadi, mereka hanya bisa menatap ke langit dalam kebingungan dan keheranan. Semuanya, kembalilah ke tanah leluhur kita di selatan untuk saat ini. Curtis memerintahkan. Semua prajurit Asura Rache di bawah ranah Soul Altar pergi dengan patuh setelah kebingungan awal berlalu. Segera, para ahli altar jiwa adalah semua yang tersisa dari ras Asura. Selain itu, bayangan jiwa Qinlai hadir di setiap murid Asura. Kelompok Teng Yuan menatap mereka dengan heran. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Berikan aku waktu. Lusinan ahli Asura Soul Altar berbicara serempak. Hal-hal tumbuh lebih dan lebih aneh. Kirim kabar keras binatang kuno dan beritahu mereka untuk menghentikan siapapun menggunakan pintu masuk ranah rahasia untuk saat ini. Para ahli Asura Soul Altar berbicara lagi. Mengapa? Teng Yuan bertanya dengan berat. Aku bergabung dengan Dark Soul Beast. Saya percaya saya akan berhasil dalam usaha saya. Beritahu mereka untuk melarang siapapun meninggalkan Boluo Realm dan membocorkan berita ke dunia tengah. Saya tidak ingin para ahli mereka bergegas ke Boluo Realm dan merusak segalanya. Qinlai menjelaskan apa yang terjadi melalui mulut Curtis dan semua ahli altar jiwa lainnya. Semua ahli puncak Boluo Realm menjadi pucat karena ketakutan. Ada Dark Soul Beast di bawah tanah. Qinlai bergabung dengan Dark Soul Beast. Kepala mereka praktis berdengung karena terkejut. Beri aku waktu, kamu harus memberiku waktu. Percayalah, suara klan Asura perlahan berubah lembut. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata mereka. Tampaknya Qinlai telah memaksa kesadaran jiwanya ke dalam pikiran mereka. Apa yang harus kita lakukan, Bos Teng? Cahaya perak melintas di tubuh Nifit. Setiap kali itu terjadi, luka di tubuhnya akan pulih sedikit. Nifit memanfaatkan kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tyler, Barret, dan semua orang juga menatap Teng Yuan tanpa daya.
The Dark Soul Beast pernah merenggut banyak nyawa di alam Asura dan hampir menyebabkan seluruh ras mereka punah. Bagaimana mungkin ada avatar lain selain peringkat 10 binatang jiwa gelap yang dibunuh oleh ras Dewa Banderas dari ras raksasa tampak ketakutan dan cemas. Setiap ahli altar jiwa ras Asura di tempat ini adalah boneka daging dari binatang jiwa gelap. Pikiran mereka dipenuhi dengan jiwa-jiwa Dark Soul Beast. Apakah Qinlai benar-benar memiliki kemampuan untuk bergabung dengan Dark Soul Beast dan mengendalikannya? Bagaimana itu mungkin? Haruskah kita percaya padanya? Barret juga tampak serius. Mungkin tindakan terbaik adalah membunuh prajurit Asura Rache ini saat mereka masih lumpuh, Tyler menyarankan dengan tenang. Mungkin ada Dark Soul Beast yang sebenarnya tersembunyi di bawah tanah. Jika kita akan membunuh apapun, hal itu harus menjadi prioritas utama kita. Kata Nifit. Pakar puncak Boluo Realm tidak memiliki pendapat yang sama. Mereka mulai berdebat satu sama lain. Teng Yuan mengabaikan mereka dan mengirim seuntai kesadaran jiwa langsung ke domain ras binatang kuno yang jauh untuk berkomunikasi. Dia memberitahu setiap ahli ras binatang kuno untuk berkumpul di pintu masuk alam rahasia dan melarang siapapun masuk atau keluar dari tempat itu. Setelah dia selesai, Teng Yuan merenung sejenak sebelum berkata, kami akan mengabaikan klan Asura dan pergi ke bawah tanah terlebih dahulu. Baik, Nifit, Calvert, dan Barret mengambil bentuk manusia sekali lagi. Teng Yuan juga telah mengambil bentuk manusia saat ia terbang menuju jurang yang dalam di mana Qinlai awalnya jatuh. Bahkan Banderas telah mengelilingi dirinya dengan cahaya keemasan dan mengambil bentuk sosok setinggi selusin meter. Dia mengikuti Teng Yuan dan yang lainnya jauh ke bawah tanah. Orang-orang ini semuanya ahli peringkat 9. Secara alami, mereka bergerak jauh lebih cepat daripada yang dilakukan Qinlai ketika pemuda itu awalnya jatuh ke bawah tanah. Selusin detik kemudian, mereka muncul di gua bawah tanah. Wosh wosh. Banderas melepaskan beberapa api keemasan dan menerangi area itu. The Dark Soul Beast yang panjangnya hampir 1000 meter muncul sepenuhnya. Itu benar-benar hitam, dan tampak sedikit seperti kilin, ditutupi duri tajam. Kehadirannya yang menyeramkan dan menakutkan membuat semua orang merasa takut. Namun, itu benar-benar tidak bergerak. Binatang jiwa gelap peringkat 9. Seru Calvert. Teng Yuan dan yang lainnya tanpa sadar menatapnya. Ras naga jahat dipercaya dengan baik oleh ras dewa. Oleh karena itu saya mengetahui beberapa rahasia yang berhubungan dengan Dark Soul Beast, Calvert menjelaskan. Teng Yuan tampak tergerak. Dahulu kala, 3 binatang aneh yang menghancurkan alam neter, alam Asura dan alam binatang kuno dihancurkan oleh para ahli ras dewa. Ras dewa tampaknya tahu betul apa ketiga binatang aneh itu. Calvert adalah putra dari kepala ras naga jahat, dan dia pernah melayani para ahli ras dewa, jadi tidak aneh baginya untuk mengetahui tentang 3 binatang aneh itu. Teng Yuan percaya bahwa Calvert benar. Itu tidak bergerak, jadi mari kita berdiri dan menonton untuk saat ini. Tapi jika Dark Soul Beast berani menyerang kita, semua orang harus bekerja sama dan melenyapkannya dengan semua yang kita punya. Teriak Barret. Kita benar-benar tidak boleh memberinya kesempatan untuk memanggil boneka daging di permukaan untuk membantunya. Semua orang mengangguk serempak. Mereka menyebar dan mengelilingi Dark Soul Beast sepenuhnya. Saat mereka mengkonfirmasi bahwa Qinlai telah gagal dalam usahanya untuk mengendalikan Dark Soul Beast, saat Dark Soul Beast menunjukkan tanda-tanda kekerasan, mereka akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh binatang jiwa gelap peringkat 9 ini selama mereka bekerja bersama. Altar tulang itu jelas merupakan pintu masuk alam rahasia. Tyler tiba-tiba berseru. Lihat, sebagian besar mayat di tempat ini bukan milik ras Boluo Realm. Barret juga menjadi pucat karena terkejut. Cabang Asura Rache ini mengontrol pintu masuk ranah rahasia. Selama bertahun-tahun, mereka tidak melakukan apa-apa selain bersembunyi di Boluo Realm. Nifit juga menyadari. Menilai dari mayat-mayat ini, tampaknya mereka sering menggunakan pintu masuk alam rahasia ini untuk menyerang alam lain. Sama seperti Qinlai, mereka telah sampai pada kebenaran setelah menyaksikan lantai mayat dan pintu masuk alam rahasia aneh yang terbuat dari tulang. Pada saat inilah altar tulang tiba-tiba dipenuhi dengan energi spasial yang bergejolak. Layar cahaya putih pucat dengan cepat menjadi hidup dan berubah menjadi lorong seperti gua. Sesuatu akan datang. Ekspresi Teng Yuan berubah drastis. Subsoul Qinlai tampak seperti percikan berbintang saat mendarat di bola jiwa. Yang terakhir langsung berkobar untuk hidup setelah kontak. Bola jiwa berisi fragmen jiwa progenitor jiwa, fragmen jiwa Dark Soul Beast asli, dan fragmen jiwa Dark Soul Beast baru. Pada awalnya, bola itu redup dan tanpa cahaya meskipun memiliki banyak jiwa. Jiwa yang memerintah sepertinya hilang dari bola jiwa. Tapi setelah Subsoul Qinlai telah memasukinya,
Jutaan sinar cahaya berwarna-warni yang cemerlang tiba-tiba berkobar. Subsoul kabur Qinlai tiba-tiba mengambil bentuk yang berbeda setelah pertunjukan cahaya dimulai. Jutaan fragmen jiwa diringkas menjadi bayangan jiwa yang terlihat sebelum mereka rela membiarkan diri mereka diserap ke dalam jiwa Qinlai. Jiwa Qinlai tumbuh cerah dan mempesona. Bola jiwa itu tiba-tiba tenggelam ke bawah seperti versi miniatur matahari Boluo Realm. Itu menuju ke tubuh Dark Soul Beast. Bola jiwa memasuki kepala Dark Soul Beast seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Bayangan jiwa berenang di dalam mata hijau Dark Soul Beast. Perlahan, mereka mengambil bentuk jiwa Qinlai. Pada saat yang sama, mata puluhan ahli altar jiwa ras Asura yang bertarung di permukaan tiba-tiba dipenuhi dengan api hijau yang menyala-nyala. Setan raksasa yang bertarung melawan kelompok Teng Yuan tiba-tiba berubah kembali menjadi altar jiwa. Para tetua Asura Rache tiba-tiba berhenti, ekspresi kosong di wajah mereka. Beberapa detik kemudian, bayangan jiwa Qinlai secara bertahap tumbuh berbeda di pupil mereka. Itu jiwa sejati Qinlai. Teng Yuan meraung marah. Dia pikir jiwa Qinlai telah ditangkap oleh ahli ras Asura menggunakan seni rahasia setelah yang terakhir jatuh ke bawah tanah. Tepat ketika kera raksasa itu akan memberikan kewaspadaan terhadap angin, Kurtis tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara dan berteriak. Semuanya berhenti. Dalam sekejap, para ahli altar jiwa Asura dan prajurit Asura tiba-tiba berhenti. Kurtis tiba-tiba muncul di depan Teng Yuan. Bayangan jiwa Qinlai adalah yang paling jelas di murid-muridnya. Teng Yuan hendak menyerang Kurtis dengan keras. Aku Qinlai. Tiba-tiba, Kurtis berbicara dengan nada aneh menggunakan bahasa manusia. Bayangan jiwa Qinlai berkedip dan menembakkan sinar petir hijau di dalam mata Kurtis. Ekspresi ahli Asura Rache beralih tak menentu antara kebiadaban dan kekaguman. Pemandangan itu benar-benar membingungkan Teng Yuan. Pada saat yang sama, penatua altar jiwa 6 tingkat lainnya di sebelah Nifit berkata dengan nada yang sama anehnya, Aku Qinlai. Hal yang sama terjadi pada lawan Tyler, lawan Barret dan Calvert, dan bahkan lawan Banderas. Bayangan jiwa Qinlai telah muncul di dalam setiap murid ahli Asura Rache. Mereka semua berbisik dengan suara yang sangat pelan, saya Qinlai. Teng Yuan dan yang lainnya benar-benar terpana. Prajurit Asura Rache peringkat bawah yang bertarung di tanah tidak bisa mendengar suara Qinlai. Jadi, mereka hanya bisa menatap ke langit dalam kebingungan dan keheranan. Semuanya, kembalilah ke tanah leluhur kita di selatan untuk saat ini. Kurtis memerintahkan. Semua prajurit Asura Rache di bawah ranah Soul Altar pergi dengan patuh setelah kebingungan awal berlalu. Segera, para ahli altar jiwa adalah semua yang tersisa dari ras Asura. Selain itu, bayangan jiwa Qinlai hadir di setiap murid Asura. Kelompok Teng Yuan menatap mereka dengan heran. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Berikan aku waktu. Lusinan ahli Asura Soul Altar berbicara serempak. Hal-hal tumbuh lebih dan lebih aneh. Kirim kabar keras binatang kuno dan beritahu mereka untuk menghentikan siapapun menggunakan pintu masuk ranah rahasia untuk saat ini. Para ahli Asura Soul Altar berbicara lagi. Mengapa? Teng Yuan bertanya dengan berat. Aku bergabung dengan Dark Soul Beast. Saya percaya saya akan berhasil dalam usaha saya. Beritahu mereka untuk melarang siapapun meninggalkan Boluo Realm dan membocorkan berita ke dunia tengah. Saya tidak ingin para ahli mereka bergegas ke Boluo Realm dan merusak segalanya. Qinlai menjelaskan apa yang terjadi melalui mulut Kurtis dan semua ahli altar jiwa lainnya. Semua ahli puncak Boluo Realm menjadi pucat karena ketakutan. Ada Dark Soul Beast di bawah tanah. Qinlai bergabung dengan Dark Soul Beast. Kepala mereka praktis berdengung karena terkejut. Beri aku waktu, kamu harus memberiku waktu. Percayalah, suara klan Asura perlahan berubah lembut. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata mereka. Tampaknya Qinlai telah memaksa kesadaran jiwanya ke dalam pikiran mereka. Apa yang harus kita lakukan, Bos Teng? Cahaya perak melintas di tubuh Nifit. Setiap kali itu terjadi, luka di tubuhnya akan pulih sedikit. Nifit memanfaatkan kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tyler, Barret, dan semua orang juga menatap Teng Yuan tanpa daya. The Dark Soul Beast pernah merenggut banyak nyawa di alam Asura dan hampir menyebabkan seluruh ras mereka punah. Bagaimana mungkin ada avatar lain selain peringkat 10 binatang jiwa gelap yang dibunuh oleh ras Dewa Banderas dari ras raksasa tampak ketakutan dan cemas. Setiap ahli altar jiwa ras Asura di tempat ini adalah boneka daging dari binatang jiwa gelap. Pikiran mereka dipenuhi dengan jiwa-jiwa Dark Soul Beast. Apakah Qinlai benar-benar memiliki kemampuan untuk bergabung dengan Dark Soul Beast dan mengendalikannya? Bagaimana itu mungkin? Haruskah kita percaya padanya? Barret juga tampak serius. Mungkin
Mungkin tindakan terbaik adalah membunuh prajurit Asura Rache ini saat mereka masih lumpuh, Tyler menyarankan dengan tenang. Mungkin ada Dark Soul Beast yang sebenarnya tersembunyi di bawah tanah. Jika kita akan membunuh apapun, hal itu harus menjadi prioritas utama kita. Kata Nifit. Pakar puncak Boluo Realm tidak memiliki pendapat yang sama. Mereka mulai berdebat satu sama lain. Teng Yuan mengabaikan mereka dan mengirim seuntai kesadaran jiwa langsung ke domain ras binatang kuno yang jauh untuk berkomunikasi. Dia memberitahu setiap ahli ras binatang kuno untuk berkumpul di pintu masuk alam rahasia dan melarang siapapun masuk atau keluar dari tempat itu. Setelah dia selesai, Teng Yuan merenung sejenak sebelum berkata, kami akan mengabaikan klan Asura dan pergi ke bawah tanah terlebih dahulu. Baik, Nifit, Calvert, dan Barret mengambil bentuk manusia sekali lagi. Teng Yuan juga telah mengambil bentuk manusia saat ia terbang menuju jurang yang dalam di mana Qin Lai awalnya jatuh. Bahkan Banderas telah mengelilingi dirinya dengan cahaya keemasan dan mengambil bentuk sosok setinggi selusin meter. Dia mengikuti Teng Yuan dan yang lainnya jauh ke bawah tanah. Orang-orang ini semuanya ahli peringkat 9. Secara alami, mereka bergerak jauh lebih cepat daripada yang dilakukan Qin Lai ketika pemuda itu awalnya jatuh ke bawah tanah. Selusin detik kemudian, mereka muncul di gua bawah tanah. Wosh wosh. Banderas melepaskan beberapa api keemasan dan menerangi area itu. The Dark Soul Beast yang panjangnya hampir 1000 meter muncul sepenuhnya. Itu benar-benar hitam, dan tampak sedikit seperti kilin, ditutupi duri tajam. Kehadirannya yang menyeramkan dan menakutkan membuat semua orang merasa takut. Namun, itu benar-benar tidak bergerak. Binatang jiwa gelap peringkat 9. Seru Calvert. Teng Yuan dan yang lainnya tanpa sadar menatapnya. Ras naga jahat dipercaya dengan baik oleh ras dewa. Oleh karena itu saya mengetahui beberapa rahasia yang berhubungan dengan Dark Soul Beast, Calvert menjelaskan. Teng Yuan tampak tergerak. Dahulu kala, 3 binatang aneh yang menghancurkan alam neter, alam Asura dan alam binatang kuno dihancurkan oleh para ahli ras dewa. Ras dewa tampaknya tahu betul apa ketiga binatang aneh itu. Calvert adalah putra dari kepala ras naga jahat, dan dia pernah melayani para ahli ras dewa, jadi tidak aneh baginya untuk mengetahui tentang 3 binatang aneh itu. Teng Yuan percaya bahwa Calvert benar. Itu tidak bergerak, jadi mari kita berdiri dan menonton untuk saat ini. Tapi jika Dark Soul Beast berani menyerang kita, semua orang harus bekerja sama dan melenyapkannya dengan semua yang kita punya. Teriak Barret. Kita benar-benar tidak boleh memberinya kesempatan untuk memanggil boneka daging di permukaan untuk membantunya. Semua orang mengangguk serempak. Mereka menyebar dan mengelilingi Dark Soul Beast sepenuhnya. Saat mereka mengkonfirmasi bahwa Qin Lai telah gagal dalam usahanya untuk mengendalikan Dark Soul Beast, saat Dark Soul Beast menunjukkan tanda-tanda kekerasan, mereka akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh binatang jiwa gelap peringkat 9 ini selama mereka bekerja bersama. Altar tulang itu jelas merupakan pintu masuk alam rahasia. Tyler tiba-tiba berseru. Lihat, sebagian besar mayat di tempat ini bukan milik ras Boluo Realm. Barret juga menjadi pucat karena terkejut. Cabang Asura Rache ini mengontrol pintu masuk ranah rahasia. Selama bertahun-tahun, mereka tidak melakukan apa-apa selain bersembunyi di Boluo Realm. Nifit juga menyadari. Menilai dari mayat-mayat ini, tampaknya mereka sering menggunakan pintu masuk alam rahasia ini untuk menyerang alam lain. Sama seperti Qin Lai, mereka telah sampai pada kebenaran setelah menyaksikan lantai mayat dan pintu masuk alam rahasia aneh yang terbuat dari tulang. Pada saat inilah altar tulang tiba-tiba dipenuhi dengan energi spasial yang bergejolak. Layar cahaya putih pucat dengan cepat menjadi hidup dan berubah menjadi lorong seperti gua. Sesuatu akan datang. Ekspresi Teng Yuan berubah drastis. Menutup matanya, Qin Lai menjadi tenang. Proses asimilasi antara Subsoul dan Dark Soul Beast tiba-tiba menjadi jelas. Di dalam pikiran Dark Soul Beast, sisa-sisa jiwa dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan secara bertahap mengembun bersama. Jiwa bawah tanah Qin Lai melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Jiwa bawahnya seperti lubang hitam lapar yang memakan sisa jiwa di sekitarnya. Jiwa-jiwa yang tersisa dari Soul Rache dan Dark Soul Beast berubah menjadi gumpalan asap hitam dan dikonsumsi oleh jiwanya. Jiwa-jiwa yang tersisa itu memiliki banyak pikiran dan ingatan yang kacau. Saat mereka berasimilasi, banyak kenangan yang tidak berguna akan dibuang. Selama asimilasi, banyak kenangan dipelintir bersama. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, tanpa urutan tertentu. Jika dia tidak bisa menyatukannya, dia tidak akan bisa memahami arti sebenarnya. Juga, ada banyak seni rahasia tentang jiwa. Mereka datang dalam beberapa bagian, dan utas, tidak teratur, terkadang jelas dan terkadang buram.
Dia tidak bisa memahami mereka saat ini. Tubuh utamanya menutup matanya, dan mata Dark Soul Beast terbuka. Teng Yuan dan yang lainnya melihat lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata Dark Soul Beast. Lampu-lampu itu sepertinya mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Teng Yuan dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang Soul Rache. Mereka tidak bisa mendapatkan rahasia jiwa dari cahaya itu. Mereka hanya bisa menjaga Qin Lai dengan ekspresi serius. Ini berlanjut selama 1,5 malam. Suatu hari di alam Boluo mirip dengan 12 hari di alam roh. Satu malam sama dengan 18 hari di alam roh. Selama waktu ini, Yuan Wenzi memanggil dari atas. Dia bertanya apa yang telah terjadi. Nifit terbang ke langit, dan menjelaskan kepada Yuan Wenzi agar dia tidak khawatir. Klan binatang kuno juga mengirim pesan yang mengatakan bahwa Hua Yuqi sangat ingin menggunakan pintu masuk alam rahasia untuk kembali ke alam roh. Teng Yuan memerintahkan mereka untuk menghentikan siapapun meninggalkan Boluo Realm. Juga, Gerongguang mengirim pesan untuk Teng Yuan agar diteruskan ke Qin Lai. Dia mengatakan bahwa klan Asura dari Suluo Realm meminta audiensi. Teng Yuan menyuruh Gerongguang menunggu. Asimilasi Subsoul Qin Lai dan Dark Soul Beast sangat lambat. Selama waktu ini, semua jenis berita menyebar melalui Boluo Realm. Identitas klan Asura menyebar melalui semua ras asing di Boluo Realm oleh Yu Lei dan anggota keluarga Yu lainnya. Saat Teng Yuan dan yang lainnya berjaga-jaga di Qin Lai, Boluo Realm menjadi gempar. Para ahli dari setiap ras berkumpul dan bergerak menuju wilayah Asura Rache. Anggota ras mereka yang lemah melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil di Boluo Realm untuk bersembunyi di bawah pengaturan mereka. Ras bulan tenang, ras laut, ras kayu, ras penjara hitam, dan ras raksasa, serta para ahli Boluo Realm lainnya, buru-buru meninggalkan tanah mereka sendiri. Penjara hitam dan ras raksasa yang berhubungan baik dengan ras binatang kuno diam-diam berkumpul di pintu masuk ranah rahasia. Mereka bersiap untuk menggunakan pintu masuk ranah rahasia dari ras binatang kuno untuk meninggalkan alam Boluo jika mereka melihat situasinya memburuk. Berita bahwa Boluo Realm menampung Dark Soul Beast melewati setiap alam dengan kehidupan cerdas seolah-olah memiliki sayapnya sendiri. Namun asimilasi Qin Lai dari Dark Soul Beast masih belum selesai. Keluarga Yu menyebarkan berita, semua ras panik, situasinya menjadi tidak terkendali. Teng Yuan melihat Dark Soul Beast dan juga tubuh utama Qin Lai. Ekspresinya muram saat dia berkata, kami bahkan menyembunyikan masalahmu yang mengasimilasi Dark Soul Beast dari keluarga Yuan, beritanya tidak bisa menyebar. Semua ras Boluo Realm pasti takut pada Dark Soul Beast dan akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh Dark Soul Beast. Nifit menghela nafas. Jika berita menyebar kembali ke Spirit Realm, ras manusia, dan para ahli Asura Rache akan datang untuk membunuh Dark Soul Beast, kata Barret. Semua orang mengerutkan kening. Qin Lai, bahkan jika Subsoul Anda berhasil bergabung dengan Dark Soul Beast, avatar Dark Soul Beast Anda harus menghilang dari Boluo Realm, kata Teng Yuan. Saya mengerti. Qin Lai melihat altar pengorbanan yang dibangun dari tulang putih dan berkata, beri aku waktu lagi, segera, aku akan sepenuhnya mengasimilasi Dark Soul Beast. Kamu ingin mengirim avatar Dark Soul Beast pergi menggunakan pintu masuk ranah rahasia di dalam altar, Nifit terkejut. Tahukah kamu, apa yang ada di balik pintu masuk alam rahasia energi darah yang datang melalui pintu masuk alam rahasia itu sebelumnya bahkan mengejutkanku. Aku merasa kamu harus kembali ke tanah kekacauan terlebih dahulu, dan kemudian pergi melalui pintu masuk alam rahasia lainnya di atas, di sana. Tidak masalah. Setelah aku bergabung dengan Dark Soul Beast, aku akan menjadi Dark Soul Beast peringkat 9. Qin Lai menyeringai dan berkata, binatang jiwa gelap peringkat 9 cukup kuat untuk bertahan hidup di sisi lain dari pintu masuk alam rahasia itu. Di mana pintu masuk ranah rahasia di altar pergi? Teng Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Lai berpikir dan berkata, medan perang abis. Abis battlefield tempat macam apa ini? Kata Nifit dengan kaget. Saat semua orang berbicara, Tyler tiba-tiba bergetar dan berkata, Bats akan segera tiba. Saudara-saudara ras raksasa saya akan segera tiba juga. Teriak Banderas. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Api di mata Dark Soul Beast di belakangnya terjalin dan getaran jiwa yang kuat menyebar. Di luar, para ahli altar jiwa ras Asura, dengan Kurtis yang memimpin, mendarat. Para ahli altar jiwa itu berkumpul di sekitar binatang jiwa gelap, mata mereka berkedip dengan api hijau. Ayo naik, dan katakan, Dark Soul Beast, dan tubuh fisik yang dikendalikan oleh Dark Soul Beast semuanya telah terbunuh, kata Qin Lai. Lalu bagaimana dengan avatar Dark Soul Beast-mu? Teriak Nifit. Segel sepenuhnya tanah. Dalam setengah hari, aku akan sepenuhnya bergabung dengan Dark Soul Beast.
Setelah bergabung, aku akan membawa mereka dan melewati altar untuk meninggalkan Boluo Realm menuju Abyss Battlefield, kata Qin Lai. Apa kamu yakin? Teng Yuan mengerutkan kening. Avatar Dark Soul Beast ini tidak bisa tinggal lama di Boluo Realm. Saya tidak takut dengan ras Boluo Realm, tetapi para ahli dunia tengah akan datang, serta para ahli top Asura Realm. Ekspresi Qin Lai muram. Binatang jiwa gelap peringkat 9 masih belum cukup kuat, jika tidak, dia tidak akan terus bersembunyi. Ketika avatar binatang jiwa gelap saya mencapai peringkat 10, kecuali jika diserang oleh banyak ahli puncak, itu tidak akan dibunuh. Aku bisa menyembunyikan semuanya di bawah tanah, kata Teng Yuan. Semuanya? Tolong rahasiakan semua yang telah terjadi padaku, aku akan membalasmu di masa depan. Kata Qin Lai. Satu-satunya makhluk yang tersisa di gua bawah tanah adalah Teng Yuan, Nifit, Tyler, Banderas, Calvert, dan Banderas. Mereka semua adalah ahli top Boluo Realm, membanggakan peringkat 9 garis keturunan dan kekuatan luar biasa. Kami masih berharap Anda dapat membantu kami menyelesaikan masalah Boluo Realm. Nifit tertawa dengan mudah dan berkata, kuil bulan dan istana matahari akan benar-benar menginjakkan kaki mereka ke tanah Boluo Realm dalam 10 tahun. Kami perlu mengandalkan kekuatan Anda. Tentu saja kami akan menyimpan rahasia ini untuk Anda. Terima kasih. Qin Lai membungkuk dalam-dalam. Teng Yuan mengumpulkan kekuatan bumi dan menyalurkannya jauh ke dalam tanah. Retakan besar di pegunungan berangsur-angsur sembuh. Qin Lai berdiri di permukaan dan melihat retakan itu terisi tanah dengan ekspresi tenang. Di bawah tanah, asimilasi subsoul-nya dan Dark Soul Beast telah mencapai tahap akhir. Lusinan ahli altar jiwa ras Asura memasuki bawah tanah di bawah komandonya. Para ahli ini sekarang menjadi bonekanya, dan akan selamanya berada di bawah kendalinya. Melalui ingatan kacau dari Dark Soul Beast, dia tahu bahwa hanya ahli Soul Altar dari Asura Rache yang telah dikonsumsi oleh Dark Soul Beast dan berubah menjadi avatar. Klan Asura yang belum berada di tingkat altar jiwa tidak tahu bahwa tetua mereka telah berubah menjadi boneka binatang jiwa gelap. Mereka yang berkultivasi rendah disimpan dalam kegelapan. Apa yang harus dilakukan dengan klan Asura lainnya? Tanya Teng Yuan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Dark Soul Beast, dan mereka masih memiliki jiwa mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Qin Lai bertanya. Teng Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir ras lain akan memiliki pendapat. Pendapat? Qin Lai terkejut. Saat ini, di Boluo Realm, bukankah seharusnya kita yang bertanggung jawab? Teng Yuan menoleh untuk melihat Nifit, Banderas, Tyler, dan Banderas, dan berkata, ya. Saat semua orang berbicara, para ahli dari Si Rache, Wood Rache, dan Black Jail Rache berkumpul. Raksasa emas lainnya, Campbell, meraung seperti gunung emas yang bergerak. Alasan mengapa ras raksasa kuat, adalah karena selain Banderas, mereka memiliki Campbell, raksasa emas lainnya. Dia dan Banderas sama-sama cocok. Juga, Highly of the Sirache dengan ekor ikannya yang panjang tiba dengan ombak yang sangat besar. Rothchin dari ras kayu tiba dengan gelombang vitalitas, tubuhnya tertutup serat kayu alami. Ketika dia datang, pohon-pohon di pegunungan sepertinya telah diberi kehidupan baru. Segera setelah itu, bahkan Yupu dari Serene Moon Rache buru-buru tiba. Campbell, Hailey, Rothchin, dan Yupu semuanya memiliki peringkat 9 garis keturunan atau berada di Void Realm dalam kekuatan. Seperti Teng Yuan dan yang lainnya, orang-orang ini adalah yang terkuat dari Boluo Realm, memimpin ras mereka masing-masing. Ketika orang-orang itu tiba, mereka memiliki ekspresi serius saat mereka melihat sekeliling. Di mana para ahli altar jiwa ras Asura yang dikendalikan oleh binatang jiwa gelap, teriak Campbell dengan volume yang memekakkan telinga. Para ahli yang telah tiba semuanya memberikan kehadiran yang kuat. Mereka jelas siap untuk bertarung kapan saja. Ketika mereka datang, mereka bahkan bersiap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka mengatur agar generasi muda dari ras mereka bersembunyi di tempat-tempat terpencil di alam Boluo, atau berkumpul di dalam wilayah ras binatang kuno dengan harapan mereka dapat menggunakan pintu masuk alam rahasia terakhir untuk melarikan diri. Teng Yuan, mengapa kamu menyegel pintu masuk ranah rahasia? Pada saat ini, Bats dari Black Jail Rache tiba dan berteriak. Setelah mengetahui tentang peristiwa itu, dia mengatur agar keturunan ras penjara hitam pergi melalui pintu masuk ranah rahasia. Yang mengejutkan baginya, dia menerima berita bahwa ras binatang kuno menjaga pintu masuk ranah rahasia dan tidak mengizinkan siapapun pergi. Ras penjara hitam dan ras binatang kuno selalu berhubungan baik. Bats tidak mengerti mengapa Teng Yuan bertindak seperti itu, jadi dia datang untuk meminta penjelasan. Bahaya Dark Soul Beast telah teratasi. Anda tidak perlu meninggalkan Boluo Realm, jadi saya menyegel pintu masuk ranah rahasia,
Teng Yuan menjelaskan. Bahayanya sudah teratasi, Bats berteriak kaget. Dia tanpa sadar melihat ke arah Tyler. Sebagai ahli dari Black Jail Rache, dia secara alami lebih mempercayai Tyler. Kami telah membunuh jiwa Dark Soul Beast. Avatar Asura Rache juga mati. Tyler mengangguk dan berkata, berita yang disebarkan keluarga Yu sudah ketinggalan zaman. Jadi kita tidak perlu meninggalkan Boluo Realm. Meninggalkan Boluo Realm dan pergi ke Spirit Realm adalah ide yang bagus. Nifit tersenyum dingin dan berkata, dalam 10 tahun, kuil bulan dan istana matahari akan membangun kembali pintu masuk alam rahasia di alam Boluo. Pada saat itu, tanpa perlu Anda pergi ke alam roh, pasukan manusia dari dunia tengah akan menyapu alam Boluo. Kami telah menerima informasi yang akurat bahwa target ras manusia kali ini tidak terbatas pada ras binatang kuno, ras penjara hitam, dan ras raksasa. Semua makhluk yang bukan ras manusia akan dimusnahkan. Mereka tidak berharap untuk melihat kecelakaan terjadi lagi di Boluo Realm, tambah Barret. Selain faksi manusia, semua ras asing, meskipun mereka terkait dengan mereka, akan dihilangkan, kata Teng Yuan sambil menghela nafas. Selain Flame Rache, semua ras lain berkumpul di pegunungan cabang Asura Rache. Apa mereka akan membunuh semua ras asing? Roshin dari ras kayu berseru. Bagaimana ini mungkin? Hailey dari si Rache berteriak. Ras alam Boluo memucat setelah mendengar rencana istana matahari dan kuil bulan. Mereka untuk sementara lupa mengapa mereka datang. Qin Lai melihat ke arah mereka, dan tahu perlombaan laut dan perlombaan kayu akan tahu apa yang harus dilakukan di bawah bujukan ras binatang kuno, ras raksasa, ras bulan tenang, ras naga iblis, dan ras penjara hitam. Dia tidak tinggal untuk melihat bagaimana Teng Yuan dan yang lainnya menjelaskan. Dia melihat ke benua terapung di atasnya dan terbang. Benua terapung itu awalnya milik keluarga Yu. Ketika Yu Lei memimpin anggota keluarga Yu untuk melarikan diri, hanya Yuan Wenzi dan yang lainnya yang tinggal di sana. Ketika dia kembali ke benua terapung, saudara-saudara Yuan segera mengelilinginya dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Qin, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Qin Lai sambil tersenyum. Apakah binatang jiwa gelap benar-benar mati? Yuan Wenzi berkata dengan serius. Bagaimanapun, itu tidak akan mengancam alam Boluo, jawab Qin Lai dengan ambigu. Mata Yuan Wenzi berkedip. Dia mengangguk pelan dan tidak menekan. Sebelumnya, ketika para ahli altar jiwa ras Asura tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia dan mengatakan bahwa mereka adalah Qin Lai, Yuan Wenzi dan yang lainnya telah mendengarnya. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di gua bawah tanah. Saat ini, Qin Lai, Teng Yuan dan yang lainnya kembali dengan selamat, dan Dark Soul Beast, dan para ahli Asura Rache Soul Altar telah benar-benar menghilang. Mereka tahu apapun yang terjadi di bawah sana, Qin Lai dan Teng Yuan adalah pemenangnya. Karena Qin Lai mengatakan Dark Soul Beast tidak akan terus mengancam makhluk Boluo Realm, kekhawatiran mereka mereda dan mereka tidak bertanya lagi. Tuan Muda Qin, bisakah Anda menghubungi patriark lama keluarga Yuan, ingin kembali ke pelukan keluarga Qin, kata Yuan Wenzi tulus. Ketika waktunya tepat, kakekku akan menghubungimu, kata Qin Lai. Yuan Wenzi berpikir dan mengangguk. Dia berkata, saya mengerti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Wenliang bertanya. Tunggu sampai mereka mencapai konsensus, kata Qin Lai. Baiklah, kata saudara-saudara Yuan. Kemudian, Qin Lai duduk bersila dan mengeluarkan pil untuk memulihkan energi jiwa dari cincin spasialnya. Jiwa utamanya telah kehilangan sejumlah besar energi dalam membuat sub jiwa. Energi jiwanya hampir habis. Ketika jiwanya bergabung dengan binatang jiwa gelap, jiwa utamanya juga telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Banyak bayangan yang terbentuk di benaknya, melintas, tidak lengkap dan terputus. Dia tidak bisa memahami adegan ini. Selain itu, garis keturunannya juga memiliki darah biru dari roh iblis bermata 8, dan jiwanya juga memiliki seni rahasia yang diwarisi dari roh iblis bermata 8. Pada saat ini, kondisinya sebenarnya sangat tidak stabil. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menjadi gila. Pada saat yang sama, Flaming Sun Island of the Land of Chaos menerima 3 tamu. Ketika para tamu ini tiba, semua ahli di Flaming Sun Island terkejut. Limu, Tang Beidou, Duan Qianji, Tan Miao, dan yang lainnya terkejut dan datang untuk menyambut para tamu. Keluarga tertua dari umat manusia, keluarga Ji dari dunia tengah telah datang. Song Tingyu terkejut. Di Pulau Flaming Sun, kerumunan menyaksikan 3 orang tua yang tampak serupa muncul dengan sedikit ketakutan. Kami tidak dapat menemukan formasi teleportasi besar yang terhubung langsung ke tanah kekacauan, jadi kami hanya bisa meminta bantuan dari surga ke-9, dan terbang dari lautan orang barbar timur.
Orang di depan, Ji Yao, mendarat lebih dulu. Dia berjalan santai di depan orang banyak dan berkata, saya mendengar beberapa waktu yang lalu, surga ke-9 menerima beberapa penatua dari orang barbar timur. Saya tidak menyangka bahwa semua orang barbar timur telah terbunuh ketika kami melewati lautan mereka. Namun, Earth Ghoul Rache mereka bersekutu dengan melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya di tanah kekacauan. Kematian mereka adil. Saya mendengar penguasa Pulau Flaming Sun Island disebut Qin Lai. Ji Yao memandang kerumunan, berhenti dan kemudian berkata dengan mata menyipit, tolong, Tuan Pulau Qin, keluarlah. Qin Lai untuk sementara tidak berada di tanah kekacauan. Song Tingyu maju selangkah dan berkata dengan sedikit takut-takut, semuanya, bisakah kalian menunggu sebentar, aku akan mencoba mengiriminya pesan. Duan Qianji, Limu, Tang Beidou, dan yang lainnya, orang-orang yang mendominasi tanah kekacauan ini, tampak sedikit berhati-hati di depan Ji Yao dan dua orang lainnya. Ji Yao dan dua lainnya tidak hanya di alam Void, mereka juga anggota keluarga Ji Dunia Tengah. Mereka luar biasa dalam kekuatan dan latar belakang. Limu dan yang lainnya harus berhati-hati. Jika dia adalah Qin Lai yang kita ketahui, masalahnya mudah diselesaikan. Jika tidak, alis Ji Yao berkerut dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan ke Duan Qianji, berkata, barang itu harus kembali ke pemiliknya. Cermin Heavengold yang Duan Qianji masukkan ke dalam cincin spasialnya segera terbang keluar dan mendarat di tangan Ji Yao. Seperti yang diharapkan, cermin Heavengold. Ji Si dan Ji Rui yang juga ikut berkata dengan dingin. Menurut Han Qian dari surga ke-9, cermin Heavengold ini awalnya ada di tangan Qin Lai, ekspresi Ji Yao gelap saat dia berteriak. Apakah ini benar? Mata Duan Qianji berkilat dan dia akan membantah. Pada saat ini, Limu menekan tangan di bahunya dan berkata, Qin Lai mengambil barang ini kembali. Di mana dia mendapatkannya? Tanya Ji Yao. Limu berpikir sejenak dan berkata, aliran ruang yang kacau. Ji Yao menatap Limu dalam-dalam dan mengangguk. Dia tidak terus membuat masalah tetapi berkata, dimanapun Qin Lai berada, minta dia menemui saya sesegera mungkin, saya ingin dia memberi saya penjelasan. Tingyu, pesan Qin Lai dan minta dia kembali dengan cepat, perintah Limu. Aku akan meminta Gerong Guang menemukannya segera, jawab Song Tingyu. Di benua terapung keluarga Yu. Qin Lai duduk diam, saudara-saudara Yuan berjaga di sampingnya. Sebagai tiga pemimpin kuat keluarga Yuan, mereka bisa melihat ada yang tidak beres dengan Qin Lai. Matanya tertutup rapat, cahaya biru sesekali melintas di kulitnya. Dengan Qin Lai sebagai pusatnya, riak spasial naik dan membentuk lapisan tipis ruang yang tumpang tindih satu sama lain seperti lapisan. Terkadang, pemandangan buram akan muncul di riak-riak ini. Pada awalnya, saudara-saudara hanya berjarak belasan meter dari Qin Lai. Perlahan-lahan, saat getaran spasial di sekitar keluarga Qin semakin kuat, mereka merasa sangat tidak nyaman dan hanya bisa menjauh dari Qin Lai. Beberapa jam kemudian, Yuan Wenzi dan yang lainnya hampir 1000 meter jauhnya dari Qin Lai. Ketiganya menatap Qin Lai dengan keterkejutan yang terlihat jelas di wajah mereka, tidak berani mengalihkan pandangan mereka. Qin Lai tampaknya tidak menggunakan energi roh apapun, namun ruang di sekitarnya terus beriak. Ketiganya menyadari kebenaran yang mencengangkan garis keturunan Qin Lai menyebabkan perubahan dalam ruang. Garis keturunannya mengandung kekuatan luar angkasa. Saudara-saudara Yuan saling memandang dan merasa lebih terkejut dengan Qin Lai saat ini. Lingkaran dan lapisan riak spasial melintas di sekitar Qin Lai dan terus tumbuh lebih kuat. Fluktuasi spasial melintas dengan cahaya biru misterius seperti luar angkasa yang luas. Ketika darah ras dewa dan darah biru roh iblis bermata delapan bergabung, sejumlah besar ingatan dan pengetahuan tentang ruang membentuk rune yang sama sekali baru dan tercetak di benaknya. Namun, karena dia telah membelah subsoul, jiwanya lemah. Energi jiwanya hampir sepenuhnya habis. Dia tidak bisa mengerti arti dari rune itu. Dia terpaksa hanya menghafalnya. Di tubuh utamanya, darah ras dewa, dan roh iblis bermata delapan bergabung. Jiwa bawahnya bergabung dengan banyak jiwa sisa dari binatang jiwa gelap. Dalam prosesnya, dia seperti spons laut yang dengan marah menyerap ingatan dan pengetahuan dari berbagai ras. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Di gua bawah tanah, The Dark Soul Beast seperti gunung daging yang hampir memenuhi seluruh ruang. Lusinan ahli altar jiwa ras Asura, dengan Kurtis memimpin, memasuki gua dan tersebar di sekitar binatang jiwa gelap. Seperti saudara-saudara Yuan yang melindungi tubuh utama Qin Lai, mereka melindungi binatang jiwa gelap. Api hijau menyala di mata Kurtis dan yang lainnya, dan menyebabkan ekspresi mereka tampak sangat aneh. The Dark Soul Beast, yang matanya tertutup rapat sepanjang waktu, tiba-tiba terbuka, dan api hijau membanjiri. Di dalam jiwa Dark Soul Beast,
Di Laut Jiwa Hijau, pohon yang sangat kuno tumbuh. Itu tinggi, tetapi hanya memiliki beberapa daun dan cabang. Di bagian atas pohon, bayangan jiwa Qinlai mengembun seperti gumpalan api. Dia menerangi seluruh pohon kuno. Pohon jiwa, gumam jiwa Qinlai. Pohon jiwa ini terbentuk dari jiwa-jiwa yang tersisa dari leluhur jiwa, dirinya sendiri dan jiwa-jiwa binatang jiwa gelap. Pohon jiwa berbentuk klan jiwa ras. Pohon jiwa yang berakar pada binatang jiwa gelap, mulai hari ini, adalah bentuk sebenarnya dari jiwanya. Pohon jiwa ini hanya memiliki beberapa lusin cabang. Cabang-cabang ini, berhubungan dengan klan Asura di sekitarnya. Klan Asura bukanlah anak buah dari klan ras jiwa itu, tetapi, budak jiwa. Ketika anggota Soul Rache menanamkan tanda jiwa dari Soul Rache pada makhluk yang sangat cerdas, mereka menjadi budak jiwa. Budak jiwa memiliki kesadaran mereka sendiri. Tapi jiwa mereka terhubung ke pohon jiwa dari Master Jiwa Ras. Setiap jiwa budak jiwa adalah cabang di pohon jiwa. Setelah Master Soul Rache menanamkan tanda jiwa ke jiwa budak jiwa tidak bisa mengkhianati tuannya. Ketika Master Jiwa meninggal, budak jiwa juga akan dihancurkan. Tuan jiwa dapat mengekstrak energi jiwa dari setiap budak jiwa, pemahaman dan pengetahuan budak jiwa tentang kultivasi dan dunia. Klan Soul Rache sejati akan mengendalikan banyak budak jiwa dan menyebabkan pohon jiwa mereka tertutup cabang dan daun. Melalui budak jiwa, mereka dapat memperoleh pengetahuan kultivasi, bakat garis keturunan ras lain, dan rahasia ras mereka. Semakin kuat budak jiwa, semakin tebal batang pohon jiwa tuannya, dan semakin cepat energi jiwa tuannya tumbuh. Demikian pula, Sang Master dapat menyampaikan pemahaman tentang energi jiwa, dan aturan alam semesta kepada budak jiwa manapun melalui pohon jiwa. Anggota Soul Rache dapat memperkuat diri mereka sendiri melalui budak jiwa, dan juga dapat memperkuat budak jiwa. Sementara klan Soul Rache memiliki bakat untuk membuat sub-soul, mereka tidak akan menghasilkan banyak. Butuh terlalu banyak energi jiwa untuk membuat sub-jiwa. Ini akan membuat jiwa utama lemah, jadi anggota Soul Rache sejati jarang membuat sub-soul. Sub-soul yang telah berada di dalam Dark Soul Beast telah menjadi sub-soul yang ditinggalkan oleh anggota Soul Rache ketika dia mendeteksi bahwa God Rache sedang menyerang Spirit Realm. Ketika jiwa Qinlai bergabung dengan sub-soul dari klan Soul Rache ini untuk membentuk Soul Tree ini, itu berarti bahwa dia dan Dark Soul Beast telah sepenuhnya bergabung. Lautan pengetahuan jiwa memenuhi pohon jiwa yang sangat besar. Butuh waktu lama baginya untuk mempelajari rahasia ras jiwa, dan kemampuan pohon jiwa. Namun, dalam proses ini, dia dengan mudah menguasai beberapa seni rahasia yang sering digunakan oleh Soul Rache. Transfer energi jiwa. Di ruang bawah tanah, avatar Dark Soul Beast ini menggunakan seni rahasia Soul Rache. Jiwa bawah dan jiwa utama tiba-tiba menjalin hubungan. Di luar, di benua terapung, Qinlai tiba-tiba tersenyum aneh. Danau jiwa yang awalnya kering tiba-tiba dipenuhi dengan energi jiwa murni. Hanya dalam rentang belasan detik, danau jiwa dipenuhi dengan energi jiwa dan mulai meluap. Energi jiwa yang mengisi danau jiwanya bukanlah apa-apa bagi binatang jiwa gelap peringkat 9 dan jiwa bawahnya. Namun, karena budidaya tubuh utamanya hanya pada tahap tengah dari alam fragmentasi, volume danau jiwa terbatas. Jadi ketika Sub-Soul mengirimkan energi jiwa, itu sudah luar biasa dalam volume. Dalam waktu singkat, keremangan mata Qinlai tersapu. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Getaran jiwa yang kuat datang dari tubuh Qinlai. Ini membuat saudara-saudara Yuan ketakutan. Mereka tahu bahwa jiwa Qinlai telah terluka sebelumnya, dan itulah sebabnya dia tampak lemah dan mengapa matanya tampak redup dan tak bernyawa. Tidak ada pil, tidak peduli seberapa ajaibnya, yang bisa langsung mengisi energi jiwa Qinlai dalam beberapa detik, dan membuatnya bersemangat. Tapi itu terjadi begitu saja, di depan mata mereka juga. Jiwa Qinlai yang jelas melemah tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan. Mereka bahkan bisa merasakan jiwa Qinlai bergerak. Itu dengan cepat melewati batas tahap tengah dari alam fragmentasi, dan maju menuju tahap akhir. Ketika mereka mendeteksi ini, tubuh Qinlai juga bergetar, dan dia merasa seolah-olah dia akan menerobos. Dia tiba-tiba merasakan rasa lapar yang luar biasa. Dia merasa dia membutuhkan sejumlah besar kekuatan api untuk membantu garis keturunannya berkembang. Aku harus pergi ke gunung berapi ras binatang kuno untuk berkultivasi. Qinlai tiba-tiba duduk, dan berkata, beritahu Teng Yuan dan yang lainnya. Kemudian, dia mengabaikan ekspresi terkejut dari para pemimpin keluarga Yuan dan mengaktifkan kekuatan darah biru di garis keturunannya. Dia berteleportasi menggunakan Blitz Thunder Escape. 3 syarat harus dipenuhi untuk mencapai terobosan. Pertama, kekuatan roh yang tersimpan di lautan roh harus mencapai jumlah tertentu. Kedua,
Pemahaman seseorang tentang cara bela diri harus mencapai tingkat tertentu. Terakhir, energi jiwa harus mencapai tingkat yang memadai untuk terobosan. Subsoul tiba-tiba mentransfer sejumlah besar energi jiwa murni ke danau jiwanya. Danau jiwanya tiba-tiba bergejolak dan perlu memperluas batasnya. Ketika dia mengasimilasi darah roh iblis bermata 8, tubuh fisiknya juga telah berubah. Ini menyebabkan akumulasi kekuatan rohnya mencapai kemacetan. Ketika dia mengasimilasi Soul Rache, sejumlah besar kenangan warisan tentang jiwa tercetak padanya. Dia segera menguasai beberapa seni rahasia yang sering digunakan Soul Rache. Ketika garis keturunannya berasimilasi dengan darah roh iblis bermata 8, pengetahuan tentang ruang memenuhi dirinya dan menjadi bagian dari jiwanya. Ini menyebabkan pemahamannya tentang kultivasi dan cara bela diri menjadi jauh lebih dalam. Energi jiwa, energi roh, pemahaman, ia berkembang pesat dalam ketiga aspek ini pada saat yang bersamaan. Dia hampir secara paksa diseret ke terobosan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Milik siapa cabang terkecil ini? Di dalam ruang bawah tanah, avatar Dark Soul Beast-nya melihat cabang tertipis di Soul Tree. Di pohon jiwa, cabang-cabang tebal berhubungan dengan para ahli ras Asura. Orang-orang itu semuanya adalah level Soul Altar, dan beberapa bahkan memiliki 5 atau 6 level Soul Altars keberadaan yang menakutkan di tahap tengah Void Realm. Cabang yang baru saja dia perhatikan tidak seperti cabang yang tebal itu, sangat kecil sehingga mudah untuk dilewatkan. Jiwanya dengan ringan menyapunya. Zhuang Jing. Dia terkejut. Dalam arus ruang yang kacau, untuk mengendalikan Zhuang Jing, dia telah meninggalkan bangsal jiwa di jiwa Zhuang Jing. Dalam transformasi besar jiwanya, pohon jiwa binatang jiwa gelap juga memiliki cabang kecil Zhuang Jing. Dia terkejut dengan penemuan ini. Aku ingin tahu apakah ini berhasil. Bergumam, dia mengirim untaian murni energi jiwa yang diresapi dengan seni rahasia ras bulan tenang ke cabang kecil itu. Avatar ini adalah binatang jiwa gelap peringkat 9, sangat kuat. Seutas energi jiwa tidak ada artinya. Tetapi untuk Zhuang Jing yang hanya memiliki kultivasi alam fragmentasi, itu sangat besar. Di tanah ras bulan tenang, Zhuang Jing, yang sedang berbicara dengan Yu Qianlan dan Lin Jie, tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, dia menemukan jiwanya secara misterius dipenuhi dengan energi jiwa murni. Energi jiwanya dengan cepat melebar. Energi jiwa murni dapat dengan sempurna bergabung ke danau jiwanya. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan hubungan antara dia dan Qin Lai. Kakak senior, ada apa? Lin Jie bertanya dengan panik. Apa yang terjadi? Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Anda Qianlan berkata dengan mendesak. Aku khawatir aku akan mencapai alam nirvana, kata Zhuang Jing dengan gelisah. Apa? Yu Qianlan? Dan Lin Jie berteriak serempak. Sementara Zhuang Jing berbicara, energi jiwanya tiba-tiba meningkat ke titik di mana dia langsung bisa naik ke alam nirvana. Baik Lin Jie dan Yu Qianlan tercengang dengan kejadian ini. Kedua wanita itu baru saja berdiskusi dengan Zhuang Jing tentang perubahan drastis yang terjadi di alam Boluo, binatang jiwa gelap yang baru-baru ini muncul di tengah ras Asura, dan masa depan. Kemudian, Zhuang Jing gemetar saat energi jiwa keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan mencapai alam nirvana. Itu semua sangat konyol. Kakak senior, apakah kamu baru saja mengatakan kamu akan mencapai alam nirvana? Apakah Anda benar-benar yakin? Lin Jie membuka matanya. Itu pasti sebuah kesalahan. Yu Qianlan jelas juga tidak mempercayainya. Zhuang Jing tidak memiliki waktu luang untuk berbicara dengan mereka. Dia tiba-tiba menutup matanya sebelum menumpuk banyak batu roh kelas tinggi di sekitar dirinya. Dia mengumpulkan mereka menjadi formasi yang mirip dengan diagram pengumpulan roh kecil. Zhuang Jing duduk di tengah formasi saat cahaya bulan tumpah ke tubuhnya seperti air. Sebuah cahaya suci muncul dari wajahnya. Esensi bulan berwarna perak tumpah dari bulan-bulan alam Boluo. Cahaya bulan telah turun langsung ke tengkoraknya. Air jiwa mengamuk di dalam danau jiwa Zhuang Jing. Ketika riak berwarna perak perlahan menyebar ke tepi, danau jiwa tumbuh lebih besar sebagai tanggapan. Perasaan aneh muncul dari lubuk jiwanya. Bagian dari seni rahasia yang berkaitan dengan ras bulan tenang dengan paksa membekas dalam ingatannya seolah-olah dia baru saja mencapai pencerahan. Tuan, Zhuang Jing berbisik di benaknya. Dia tahu bahwa hadiah itu datang dari Qin Lai. Dia juga tahu bahwa dia sedang naik ke alam nirvana. Dia benar-benar mulai mencapai terobosan. Lin Jie dan Yu Qianlan memeriksa sebentar. Keheranan yang tak terlukiskan menempel di wajah cantik mereka. Mereka berdua tercengang oleh perubahan mendadak yang telah mengambil alih Zhuang Jing. Di domain ras binatang kuno, meretih.
Petir biru tiba-tiba melintas di langit dan menghantam gunung berapi yang tidak pernah berhenti menyemburkan lava. Petir langsung masuk ke mulut gunung berapi. Guyuran. Tubuh yang terbakar terciprat menembus lava yang terbakar, lava yang cukup panas untuk melelehkan logam itu sendiri. Galem. Sejumlah gelembung api yang mengejutkan muncul dan meledak terus-menerus di permukaan kolam lava. Sejumlah energi api yang mengejutkan naik ke langit sebagai semburan api. Tubuh terbakar yang jatuh ke kolam lava menyebabkan jantung gunung berapi yang digunakan oleh burung vermilion peringkat 9 untuk berkultivasi tiba-tiba mendidih. Aliran api sebenarnya bisa terlihat berenang di dalam kolam lava seperti ular api. Aliran api ini berkumpul dari segala arah menjadi bola api. Di dalam bola api itu ada tubuh fisik yang kuat yang melahap aliran api seperti sedang mencoba untuk berubah menjadi matahari. Bang bang, bum bum bum. Beberapa ledakan tak henti-hentinya bergema di dasar kolam lava. Aliran api tersebar di mana-mana seperti kembang api. Lidah panjang api dan lava yang terbakar tumpah keluar dan berubah menjadi banyak aliran lava. Aliran berliku di dasar gunung berapi menerangi area domain ras binatang kuno ini sehingga tampak seperti kiamat yang berapi-api akan menimpa mereka. Selusin atau lebih peringkat 7 burung vermilion tinggal di dekatnya. Mereka semua datang ke gunung berapi setelah mereka mendengar keributan itu. Burung vermilion peringkat 7 mengepakkan sayap mereka dan terbang di atas mulut gunung berapi. Mereka menatap dasar kolam lava dengan mata merah kecil mereka. Mereka semua melihat manusia terbuka berkultivasi jauh di dalam kolam dermaga lava. Itu anak manusia bernama Qinlai. Dia berbagi persahabatan yang mendalam dengan Tuan Tongyan. Dia adalah teman kita. Semuanya, mari kita jaga dia dan pastikan tidak ada yang mengganggu kultivasinya. Burung vermilion mendarat di tepi mulut gunung berapi setelah mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Pada saat yang sama, banyak ras asing di Boluo Realm mencoba untuk pergi melalui pintu masuk rahasia ras binatang kuno untuk menghindari bencana mengerikan yang mungkin menyapu seluruh Boluo Realm. Ras penjara hitam dan klan muda ras raksasa ada di antara mereka. Mereka belum menerima berita terbaru tentang Asura Rache. Setiap klan yang datang ke wilayah ras binatang kuno berpikir bahwa ras Asura akan segera membantai setiap makhluk cerdas di alam Boluo sekarang setelah identitas asli mereka terungkap. Mereka semua ingin meninggalkan Boluo Realm melalui pintu masuk ranah rahasia selagi mereka masih bisa. Namun, Teng Yuan telah memerintahkan klan binatang kuno untuk menjaga pintu masuk ranah rahasia dan mencegah siapapun melewatinya. Secara alami, konflik telah pecah antara ras asing dan ras binatang kuno. Qinlai telah memilih waktu yang buruk untuk tiba-tiba jatuh ke jantung gunung berapi dan berkultivasi di dalam kolam lava. Beruntung baginya, dia telah melakukan kontak dekat dengan ras binatang kuno selama beberapa tahun terakhir. Akibatnya, vermilion bird yang tinggal di Boluo Realm dapat memperoleh banyak materi roh kultivasi yang berharga darinya. Itulah mengapa burung vermilion merasa berterima kasih kepada Qinlai. Mereka tidak hanya tetap tenang setelah mengetahui bahwa dialah yang berkultivasi di gunung berapi, mereka bahkan berkumpul di mulut gunung berapi untuk melindunginya. Di dasar kolam lava, dibungkus di dalam bola api literal, Qinlai menyerap energi api dengan liar ke dalam dirinya seperti tungku. Energi jiwanya menyebar keluar dan menyebabkan danau jiwanya tumbuh semakin besar. Fusi antara darahnya dan darah roh iblis bermata delapan tiba-tiba bertambah cepat saat garis keturunannya menyerap api geosentris. Kekuatan dan potensinya berkembang karena ini. Rahasia jiwa dan ruang, dan informasi acak yang berkaitan dengan bumi, guntur dan es bentrok satu sama lain di dalam pikirannya dan menghasilkan banyak percikan kecerdasan. Kumpulan pengetahuannya tentang berbagai jenis kekuatan tumbuh semakin dalam. Wilayahnya juga naik ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, danau jiwanya telah berkembang hampir 5 kali lipat dari ukuran aslinya. Bola cahaya kristal dari energi es, guntur, dan roh bumi juga telah tumbuh beberapa kali lebih besar. Gumpalan api biru tua menyembur keluar dari pori-porinya saat mereka melakukan satu penggabungan terakhir dengan garis keturunan keluarga Blaze. Saat bulan-bulan dari alam Boluo menghilang satu demi satu, dia secara bertahap menyadari bahwa dia dengan cepat naik ke tahap akhir dari alam fragmentasi dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu bukan perhentian terakhir dari evolusinya. Saat tubuh Dark Soul Beast menyuntikkan aliran energi jiwa lainnya ke dalam jiwanya, danau jiwanya yang membesar terisi, marah, dan melebar sekali lagi. Perpaduan antara darah roh iblis bermata delapan dan darah ras dewa memaksanya untuk mengekstrak lebih banyak energi api geosentris dari gunung berapi. Dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunannya naik ke peringkat 7. Pada saat yang sama, istana kelahiran di lautan rohnya terus berkembang lebih besar sedikit demi sedikit seperti hati yang hidup. Ketika 3 bulan tersisa di langit, energi roh,
energi jiwa, dan ranah kultivasinya benar-benar mendekati garis yang merupakan alam nirvana. Alam nirvana, Qinlai bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa wilayahnya akan berkembang dengan penuh kemenangan dan tak terkendali berkat suntikan energi jiwa, perpaduan garis keturunannya dan ledakan kekuatan yang diakibatkannya. Dia terus naik. Di Pulau Pemanggilan Jiwa, Song Tingyu, Lapu dan beberapa orang lainnya berkumpul di sekitar dinding Istana Obsidian dan menatap pintu masuk alam rahasia yang menolak untuk mengambil bentuk. Ekspresi mereka tumbuh lebih dan lebih serius. The Ancient Beast Rache mungkin telah menutup pintu masuk ranah rahasia di pihak mereka untuk sementara. Itulah mengapa kami tidak dapat melakukan perjalanan ke Boluo Realm sekarang. Lapu menarik tangannya dari dinding dan membiarkan pintu masuk alam rahasia yang berkedip menghilang. Nona Song, sesuatu pasti telah terjadi di alam Boluo, atau ras binatang kuno tidak akan menutup pintu masuk alam rahasia mereka. Untuk saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Qinlai kembali dari sisi lain sendirian. Tunggu, wajah cantik Song Tingyu terlihat pahit. Kita bisa menunggu, tapi aku ragu orang-orang dari keluarga Ji bisa melakukan hal yang sama. Lapu menghela nafas. Saya telah menghubungi Tate dari ras iblis bertanduk, dia dapat berbicara dengan patriark lama keluarga Qin. Tapi, benua Nether berada pada titik kritis sekarang. Tate tidak bisa meninggalkan jabatannya. Apa yang harus kita lakukan? Song Tingyu merasakan sakit kepala datang. Di Pulau Flaming Sun, ketiga tetua keluarga Ji semakin tidak sabar. Yang mereka inginkan hanyalah Qinlai kembali secepat mungkin dan memberi mereka penjelasan. Mereka bertiga adalah ahli Void Realm, dan kekuatan mereka bukanlah satu-satunya yang mereka miliki. Latar belakang mereka bisa menakuti orang lemah hati sampai mati. Limu, Duan Kuanji, Tang Beidou, dan semua ahli altar jiwa tiga tingkat lainnya yang hadir di Pulau Flaming Sun semuanya lebih rendah, baik itu dalam hal ranah atau identitas. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Qinlai di arus ruang yang kacau. Itulah mengapa Limu tidak bisa bernegosiasi dengan keluarga Ji atas nama Qinlai. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kembalinya Qinlai. Namun, sesuatu yang aneh jelas terjadi di Boluo Realm. Pintu masuk ranah rahasia sebenarnya telah ditutup. Song Tingyu sangat tertekan. Lebih buruk menjadi yang terburuk, kami memberitahu keluarga Ji yang sebenarnya. Kami memberitahu mereka bahwa pintu masuk ranah rahasia Boluo Realm telah ditutup karena suatu alasan, saran Lapu tanpa daya. Aku hanya takut mereka akan menganggapnya sebagai alasan. Song Tingyu menghela nafas. Lapu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kenapa kamu tidak membawanya mempertimbangkan tingkat kultivasi mereka? Mereka harus tahu bahwa kami mengatakan yang sebenarnya segera setelah mereka melihat ini. Apakah ini baik? Song Tingyu terdengar terkejut. Keluarga Ji bukan bagian dari 6 kekuatan besar, dan mereka tidak memiliki dendam dengan keluarga Qin. Saya pikir mereka tidak akan mencoba sesuatu yang buruk, kata Lapu. Jika kamu yakin, maka aku akan mengirim pesan ke Flaming Sun Island dan mengundang keluarga Ji sekarang. Apakah itu baik-baik saja? Song Tingyu bertanya. Lapu mengangguk. Song Tingyu segera mengeluarkan batu transmisi suara dan mengirim pesan. Siapa ini? Lapu tiba-tiba berseru pelan. Ternyata, Lei Yan dan Shen Kui dari Sekte Terminator dan anggota keluarga Chulen seperti Kerry, Naji, Serin, Hester, dan sebagainya telah tiba di luar Pulau Pemanggilan Jiwa. Mengapa kamu datang, Senior Shen? Song Tingyu berseru dengan lembut. Shen Kui tampak sedikit malu. Dia menjelaskan, alam Suluo telah tiada, jadi keluarga Chulen ingin meminjam pintu masuk alam rahasia ini untuk sementara bersembunyi di alam Boluo. Seperti yang Anda tahu, Qinlai berjanji Hester untuk mengkompensasi keluarga Chulen atas hilangnya tengkorak Dark Soul Beast. Itu sebabnya saya membawa mereka. Saya adalah kepala keluarga Chulen. Karena kami telah melarikan diri ke tempat ini, para bangsawan dari alam Asura mungkin mencoba untuk meminjam jalan dari kekuatan manusia di dunia tengah dan tiba di tanah kekacauan. Kerry melangkah maju dan memberi hormat kepada Song Tingyu dengan cara seperti manusia. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, kita tidak bisa tinggal di tanah kekacauan terlalu lama. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati meminta Nona Song untuk memberi kami jalan ke Boluo Realm. Dari apa yang saya pelajari, Boluo Realm telah benar-benar memutuskan hubungan dengan Central World of Spirit Realm. Itulah tempat persembunyian yang kita butuhkan saat ini. Pintu masuk ranah rahasia di sisi lain saat ini disegel, kata Song Tingyu. Apa pintu masuk ranah rahasia Boluo Realm ditutup? Seru Shen Kui. Ekspresi anggota keluarga Chulen menjadi gelap. Mata mereka penuh dengan kecurigaan. Serin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu terlalu kebetulan. Itulah kebenarannya, Song Tingyu menjelaskan. Aku tidak percaya padamu.
Sherin mendengus. Flaming Sun Island mencoba melarikan diri dari tanggung jawab, bukan di mana Tuan Pulau Anda katakan padanya untuk keluar dan menjawab kami sekarang juga. Tuan Sen, apakah Anda membawa mereka ke sini untuk mengkritik kami? Wajah Lapu berubah tidak ramah. Senior Sen, saya telah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda terakhir kali Qin Lai tidak berada di tanah kekacauan sekarang, dan dia tidak akan segera kembali. Aku juga memberitahumu bahwa kita bisa berurusan dengan Asura Rache setelah dia kembali. Song Tingyu juga sedikit kesal dengan sikap Sherin. Dia mengerutkan kening. Jadi mengapa kamu membawa mereka ke Pulau Pemanggilan Jiwa dengan tergesa-gesa? Sen Kui tampak canggung saat dia menjelaskan. Keluarga Culen akan menyebabkan banyak masalah jika mereka tinggal di tanah kekacauan lebih lama dari yang diperlukan. Saya khawatir para ahli Asura Realm akan segera menginjakkan kaki di tanah kekacauan, jadi kamu membawa mereka ke Pulau Pemanggilan Jiwa tanpa izin kami, kan? Song Tingyu tidak terlihat terlalu senang. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada mengejek, jika aku tidak salah, kamu tidak berpikir bahwa aku dapat mewakili kehendak Flaming Sun Island karena aku hanya seorang wanita, kan? Kata-kata Song Tingyu tepat sasaran. Dalam pikiran Sen Kui dan Lei Yan, Qin Lai adalah penguasa sejati Pulau Flaming Sun. Dia juga satu-satunya pemimpin Flaming Sun Island yang mereka akui. Beberapa tahun yang lalu, Song Tingyu hanyalah seorang wanita benua Scarlet Tide tanpa nama. Jauh di lubuk hati mereka tidak benar-benar mengakui dirinya apa adanya. Itulah mengapa mereka tidak menunggu ketika Song Tingyu memberitahu mereka bahwa Qin Lai belum kembali. Itulah mengapa mereka datang ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Di satu sisi, situasi keluarga Culen benar-benar tidak terlalu baik. Di sisi lain, mereka sedikit meremehkan Song Tingyu. Wilayahnya rendah, asalnya miskin, dan jenis kelaminnya perempuan. Mereka benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Ekspresi Sen Kui membuat Song Tingyu menyadari bahwa dia telah mencapai sasaran. Pada titik ini dia merasa sedikit marah, jadi dia menyatakan, kami akan berurusan dengan Asura Rache setelah Qin Lai kembali. Untuk saat ini, silakan kembali ke rumah Anda. Kenapa kita tidak menyuruh mereka menunggu di Pulau Pemanggilan Jiwa? Lei Yan melangkah keluar untuk bermain sebagai mediator. Kami tidak memiliki ruang untuk bersantai seperti itu, kata Lapu dingin. Dia telah memihak Song Tingyu tanpa ragu-ragu. Song Tingyu dan Tang Siki sering berkunjung ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Lapu melihat semua yang mereka lakukan. Dia tahu seberapa dalam cinta Song Tingyu untuk Qin Lai. Selain itu, Flaming Sun Island telah mentransfer banyak sumber daya yang sangat dibutuhkan rakyatnya ke benua Nether secara rahasia. Song Tingyu juga secara aktif mengumpulkan uang dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh 3 ras besar benua Nether. Itulah mengapa dia merasakan sedikit rasa terima kasih padanya. Itu sebabnya dia mendukung Song Tingyu tanpa syarat. Untuk membalas budinya, dia bahkan rela membiarkan keluarga Ji ke Pulau Pemanggilan Jiwa dan menyelesaikan salah satu masalahnya. Sikap apa itu? Naji berkata dengan marah, Qin Lai adalah orang yang berjanji untuk memberikan kompensasi kepada kita atas hilangnya tengkorak Dark Soul Beast. Apakah Anda serius mengatakan kepada saya bahwa ini adalah alasan Anda? Aku benar-benar ragu mereka memiliki ketulusan sama sekali, kata Sherin dingin. Kakak dan adik baru saja kehilangan rumah mereka di Suluo Realm baru-baru ini. Terlebih lagi, ancaman kematian masih membayangi mereka bahkan setelah mereka dipaksa untuk bermigrasi ke tanah kekacauan. Itulah mengapa emosi mereka meledak begitu hebat. Bahkan kepala keluarga Culen, Carrie curiga bahwa Song Tingyu sengaja mengulur waktu dan berbohong kepada mereka. Itu sebabnya dia membiarkan anak-anaknya mengamuk. Saya tidak peduli. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda Asura Rache sebelum Qin Lai kembali. Saya memperingatkan Anda, akan ada konsekuensi jika Anda berani masuk ke Pulau Pemanggilan Jiwa dengan paksa. Lapu berkata dengan tegas. Dia mungkin waspada terhadap keluarga Ji, tetapi bukan keluarga Culen yang baru saja melarikan diri dari alam Suluo. Dia memperhatikan bahwa Carrie adalah satu-satunya dari semua orang yang telah mencapai alam Void. Seorang ahli Void Realm tidak cukup untuk mengancam kekuatan yang merupakan Flaming Sun Island saat ini. Luz, Gordon, dan kakak laki-lakinya, Gray, semuanya mampu melawan Carrie. Itulah mengapa dia sama sekali tidak takut pada mereka. Ayah, sepertinya dia tidak akan memberi kita jawaban yang sebenarnya. Mata Sherin menjadi dingin. Karena dia baru saja tiba di tanah kekacauan, dia tidak tahu seberapa dalam fondasi Flaming Sun Island. Dia telah bertarung melawan setiap kekuatan besar tanah kekacauan di masa lalu, dan dia percaya bahwa Sekte Terminator adalah yang terkuat dari semuanya. Namun, bahkan Sekte Terminator tidak memiliki ahli Void Realm. Itulah mengapa dia memandang rendah setiap kekuatan di tanah kekacauan.
Kesan pertamanya telah menyebabkan dia salah menilai situasi yang sebenarnya. Dia berpikir bahwa mereka benar-benar lebih kuat dari Flaming Sun Island. Itulah mengapa sikapnya agak ekstrim. Tiba-tiba, suasana antara anggota keluarga Chulen, Lapu dan Song Tingyu berubah menjadi permusuhan. Udara sepertinya dipenuhi dengan bau mesiu. Melihat ini, Shen Kui dan Lei Yan buru-buru membujuk kedua belah pihak untuk tenang. Shen Kui sendiri mulai menyesali keputusannya. Dia menyesal membawa keluarga Chulen ke sini begitu mendesak. Dia tidak mengira Song Tingyu akan sesulit ini. Marah dan frustrasi sejak awal, keluarga Chulen perlahan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Kedua belah pihak dengan cepat menjadi merah karena marah. Ayo kita invasi pulau bodoh ini sekarang juga. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita. Serin bergerak menuju pulau pemanggilan jiwa. Carrie dan seluruh keluarganya juga terlihat dingin di wajah mereka. Mereka jelas menantang garis bawah Lapu dan Song Tingyu. Ini terutama benar setelah upaya persuasi Lei Yan dan Shen Kui membuat mereka merasa seperti berdiri di sisi Flaming Sun Island, bukan milik mereka. Tepat ketika situasinya akan lepas kendali, beberapa sosok terbang dari Pulau Bayi Jahat. Li Mu secara pribadi memimpin Ji Yao, Ji Si dan Ji Rui ke wilayah udara Pulau Pemanggilan Jiwa. Apa yang sedang terjadi? Li Mu bertanya dari langit. Ji Yao memandang Carrie dengan heran sebelum dia bergumam, ras Asura. Carrie sejenak terganggu oleh tiga anggota keluarga Ji yang mengenakan pakaian tradisional. Kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia buru-buru memberi isyarat kepada Serin dan berteriak, kembali. Serin berbalik dan menatap Ji Yao. Dia segera mengenali bahwa mereka adalah keluarga Ji dari dunia tengah. Dia juga memperhatikan kekuatan Void Realm yang memancar dari tubuh mereka. Serin menghentikan postur mengancamnya dan terbang kembali ke Carrie dengan patuh. Keluarga Chulen menatap pria keluarga Ji dengan gugup. Shen Kui dan Lei Yan menjadi pucat juga. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum membungkuk hormat. Bertemu dengan baik, senior dari keluarga Ji. Bangkit. Ji Yao melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Dia dengan santai mendarat di pulau pemanggilan jiwa. Tingyu, tolong bawa mereka ke istana obsidian hitam. Mereka akan tahu apa yang terjadi begitu mereka melihat pintu masuk ranah rahasia. Li Mu menginstruksikan. Song Tingyu mengangguk sedikit sebelum memimpin para ahli keluarga Ji menuju istana obsidian hitam. Sementara itu, Li Mu tetap tinggal untuk menyipitkan matanya ke sekte Terminator dan ras Asura. Apakah kamu berencana untuk menyerang pulau pemanggilan jiwa? Saudara Li, tolong jangan membunyikan alarm palsu, ya, Lei yang tampak sangat malu. Dia baru saja bertarung bersama Li Mu dan Duan Qianji di wilayah Laut Barbar Timur belum lama ini. Dia tahu betul betapa kuatnya pria itu. Karena itu, dia mengerti bahwa itu adalah kesalahannya dan Shen Kui karena membawa sekelompok klan Asura yang tampak kejam ke pulau pemanggilan jiwa. Situasi ini dapat dengan mudah disalahpahami. Semua baik-baik saja selama kamu tidak berencana untuk menyerang pulau pemanggilan jiwa. Li Mu berkata dengan acuh tak acuh sebelum melirik Carrie dan yang lainnya. Pasti kalian banyak, jika itu bukan sekte Terminator. Klan Asura menjadi pucat karena tuduhannya. Orang-orang yang paling berisik di grup tadi, kakak dan adik Naji dan Serin dengan patuh menundukkan kepala mereka dan tetap diam. Kedatangan ketiga ahli keluarga Ji itu membuat mereka ketakutan. Itu juga membuat mereka sadar bahwa Pulau Flaming Sun tidak sesederhana yang mereka kira. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa para ahli keluarga Ji ini ada di sini untuk meminta penjelasan. Ini salah paham, ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di sini, kata Carrie buru-buru. Dia melirik Shen Kui dan Lei Yan dan mendesak mereka untuk berbicara atas namanya. Tuan Li, mereka hanya ingin bertemu Qin Lai dan meminjam pintu masuk alam rahasia. Mereka ingin berlindung di alam Boluo, kata Shen Kui meminta maaf. Ah, benarkah mereka pasti terlihat seperti sedang menuju ke pulau pemanggilan jiwa barusan? Li Mu mengusap dagunya sambil tersenyum. Pintu masuk rahasia alam Boluo Realm dijaga oleh ras binatang kuno. Dilihat dari kekuatan mereka, jika klan Asura ini memaksa masuk tanpa izin Qin Lai. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan meragukan peluang untuk bertahan hidup. Kulit Carrie berubah lagi. The Ancient Beast Race of Boluo Realm memiliki 3 ahli garis keturunan peringkat 9. Ras penjara hitam dan ras raksasa masing-masing memiliki 2 ahli garis keturunan peringkat 9. Bahkan ras naga iblis memiliki peringkat 9 baret dan peringkat 9 calvert. Li Mu tersenyum sebelum melanjutkan. Salah satu dari 4 kekuatan ini cukup kuat untuk mencabik-cabik orang-orangmu, keluarga Chulen. Selain itu, mereka semua memiliki beberapa ukuran kepercayaan pada Qin Lai. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi menerobos ke alam Boluo tanpa izin Qin Lai?
Wajah Serin memucat. Dia tidak mengerti Boluorilem sampai setelah Limu menjelaskan banyak hal kepada mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Culen akan berada dalam bahaya besar jika mereka menerobos masuk ke Boluorilem sembarangan tanpa pemandu. Saya sangat menyesal atas kekasaran kami. Tolong maafkan kami. Serin membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Tolong beritahu Nona Song bahwa aku minta maaf, bisik Naji juga. Kelompok klan Asura semuanya tampak ketakutan di wajah mereka. Penyesalan mulai tumbuh di hati mereka. Kami berada di bawah tekanan besar oleh kerabat kami. Itu sebabnya kami bertindak terlalu tergesa-gesa. Mohon maafkan kami. Carrie juga menundukkan kepalanya. Baru sekarang dia akhirnya tenang sedikit demi sedikit. Pikirannya kacau balau sejak dia kehilangan Sulworilem dan banyak klan, dan dia mengerti bahwa dia hampir melakukan kesalahan fatal sebagai akibatnya. 1060.